Oke Mbak, silahkan Mbak Dinda. Oke, terima kasih Galang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebebasan, salam sehat, salam Nusantara untuk kita semua. Saya Adinda Tenriangke Muhtar, Chief Editor Suara Kebebasan, bersama rekan-rekan saya di sini. Ada Galang Taufani, Managing Editor SK, lalu ada Samuela Krisi dan Reynaldi Adi, kontributor Suara Kebebasan. Selamat datang di forum kebebasan kami. Ini adalah diskusi bulanan yang 2 kali kami lakukan setiap bulannya secara konsisten untuk membahas tentang isu-isu kebijakan terkini, tentu yang juga kita coba angkat dari perspektif kebebasan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada Mbak Nina Sapi atas kesediaan waktunya di hari Jumat ini untuk bergabung dan berbagi bersama kami untuk membahas soal menyoal mahalnya biaya hidup, apalagi kita tahu nih BBM, harga telur, harga cabai naik, ada krisis yang tidak pasti, terutama after perang antara Rusia dan Ukraina, dan tentu banyak faktor lainnya yang secara domestik maupun politik mempengaruhi konteks ekonomi ini. Sebagai informasi teman-teman, selain forum kebebasan, kami juga ada Liberty Talks yang sebenarnya seperti perkenalan dasar-dasar libertarian. Tapi artikel dasar-dasar libertarian sendiri teman-teman bisa cek di portal suarakebebasan.id. Begitu juga tulisan-tulisan. Kalau teman-teman tertarik untuk ikut menulis dan bersama kami merawat kebebasan, silahkan kontak ke redaksi Suara Kebebasan @gmail.com untuk tanya-tanya soal ketentuan penulisannya seperti apa. Selain itu, biasa kami juga punya kegiatan workshop dan sejauh ini masih online, yaitu Mises Bootcamp sebelumnya, tapi sekarang kami juga lebih fokus di kelas mengenal libertarianisme yang juga online. Dan di sini juga Mbak Nina kemarin ikut mengisi ya, Mbak Nina, dan itu sangat menyenangkan. Beliau juga selain dosen dan ekonom di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, beliau juga adalah anggota di Dewan di Yayasan Kebebasan Indonesia. Tidak berpanjang-panjang, yang jelas akan ada threads Twitter dari diskusi ini. Rekamannya juga akan ada di YouTube kami di Suara Kebebasan. Silahkan cek di situ. Dan selamat menikmati diskusi. Ini diskusi kita bersama dan salam kebebasan. Saya serahkan kepada Galang. Oke, cek. Thank you Mbak Dinda. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya, peserta. Selamat datang di Forecast, Forum Kebebasan, diskusi webinar pada malam hari ini pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022. Seperti di waktu-waktu yang sebelumnya, kita pada malam hari ini akan ngobrol banyak teman-teman semuanya, khususnya mengetengahkan isu-isu yang selalu terkini, teraktual, terupdate gitu ya, untuk mencoba mendiskusikan lebih dalam gitu kondisi atau fenomena yang ada di sekitar kita. Dan malam hari ini kita akan ngobrol dan berbicara atau berdiskusi salah satu isu yang sebetulnya dalam konteks global gitu ya, saya menggambarkan ini menjadi sangat perhatian yang sangat besar gitu. Kalau beberapa hari terakhir misalnya saya sering buka Twitter gitu ya, misalnya Steve Hank itu selalu itu setiap hari itu ya selalu update video-video yang isinya itu demonstrasi berkaitan dengan mahalnya biaya hidup di negara-negara. Misalnya di Eropa itu ada orang bakar bill of electric tagihan listrik gitu ya, terus kemudian di Asia, terus kemudian di Eropa, bahkan termasuk di Amerika juga, dan dimanapun itu ya, misalnya terkait dengan kemudian ketenaga kerjaan juga, misalnya PHK di mana-mana, terus dan hampir di seluruh sudut ya dunia begitu ya, beberapa negara-negara di dunia itu hampir selalu diupdate oleh Stephen itu, oh ini loh ada situasi dan kondisi global yang menarik gitu ya, ada fenomena yang patut kita perhatikan gitu ya.
Jadi ini juga kenapa sebetulnya kita lihat kok perlu banget nih kita membahas satu isu yang sangat kira-kira sangat penting untuk kita uraikan begitu terkait dengan isu mahalnya biaya hidup gitu. Apalagi kalau kita melihat dengan latar belakang beberapa tahun terakhir ya, perekonomian global yang masih belum kondusif ya. Terus kemudian pandemi Covid juga kita masih kalau dibilang sudah reda juga belum gitu. Terus kemudian apalagi setelah itu kita ada kondisi perang global waktu itu antara Ukraina dan Rusia kemudian menciptakan berbagai macam krisis yang akhirnya ada inflasi di mana-mana gitu ya. Nah, dan bahkan kemarin UNDP itu juga mengeluarkan data menarik juga terkait dengan kondisi yang mendorong 71 juta orang di negara berkembang itu jatuh dalam jurang kemiskinan gitu. Dan konon itu terjadi dalam beberapa bulan. Mungkin nanti juga bisa disinggung ya. Kenapa ada situasi-situasi seperti ini oleh Bu Nina nanti. Dan kalau di Indonesia kita yang paling kerasa banget nih, misalnya kalau teman-teman lihat itu adalah kondisi seperti naiknya harga makanan, harga bahan pokok. Ya. Kemudian misalnya kemarin yang baru terakhir tanggal 3 Presiden juga mengumumkan ada kenaikan BBM, terus bahkan sebelumnya itu juga kenaikan harga tiket pesawat itu kerasa banget. Sampai sekarang kemarin itu sempat itu harga telur juga hampir sama dengan harga ayam itu. Di angka berapa? 30 ribuan kalau nggak salah. Jadi sebetulnya ada fenomena apa ini gitu, soal biaya hidup di sekitar kita ini. Terus kemudian sebetulnya kita di epistem kebebasan melihat persoalan ini seharusnya bagaimana? Apakah dalam konteks kebijakan dalam merespon tantangan ekonomi yang sudah ada ini sudah tepat begitu para stakeholder. Kemudian sebetulnya kalau kita sebagai masyarakat harusnya solusi apa saja sih sebetulnya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil melihat persoalan yang ada di sekitar kita pada malam hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita semua ada Bu Nina Sabti Triaswati. Selamat malam Bu Nina. Terima kasih. Selamat malam. Sudah berkenan dan meluangkan waktu untuk datang nih memberikan apa ya nanti pencerahan nih buat kita dan teman-teman suara kebebasan semuanya. Bu Nina adalah ekonom dan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Terima kasih sekali Bu. Jadi tadi sudah sekilas nih caption atau uraian singkat tentang diskusi kita pada malam hari ini. Jadi rasanya saya tidak perlu berpanjang-panjang lebar. Biar nanti Bu Nina yang akan memberikan kita gambaran lebih jelas untuk tema diskusi kita atau analisis lebih dalam tentang diskusi kita pada malam hari ini. Saya kira itu. Terima kasih waktu dan tempat. Kami silahkan Bu Nina. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih undangannya. Ini Suara Kebebasan. Kita ngajak ngobrol soal biaya hidup ya. Jadi kalau bicara biaya hidup, kita selalu ekonomi pakai data. Data yang ada tuh BPS, Badan Pusat Statistik. Saya akan tayangkan ya. Mungkin bisa share screen kan? Diizinkan share screen? Oh ya, sebentar Bu. Saya multiple dulu. Oke, ya sudah bisa. Iya, ini sekedar catatan saya. Share. Sudah kelihatan. Lihat ya. Oke. Sebentar ini. Bisa di full screen Mbak Nina. Ya, justru ini lagi ngecek ininya. Sebentar. Kita itu dulu ya, kita
Sip, Ya. sudah full screen. Oke, jadi ini topiknya menyoal biaya hidup dan kita biasa pakai data namanya inflasi. Nah, kaitannya memang datang dari mana angka itu gitu ya, dan apa yang penting. Kita sebetulnya ini data BPS semua ya, saya hanya ambil copy gitu ya, hanya untuk menceritakan background data kita itu apa gitu yang tadi dibicarakan. Dan memang benar bahwa Indonesia pun sama seperti negara lain saat ini itu menghadapi kenaikan tingkat harga. Jadi terlihat sekali ini data yang dibuat BPS ya 2019 Januari sampai kemarin sekitar di bulan Juni ya. Karena ini masih jadi belum yang terakhir sekali, tapi oke. Kita bisa lihat ada perubahan IHK di sini dan perubahan indeks konsumsi rumah tangga ya. Jadi keduanya ini penting. Kalau IHK itu kebanyakan di perkotaan, tapi kalau yang indeks konsumsi rumah tangga sudah termasuk pedesaan ya. Nah, apa yang penting di sini bahwa komponen-komponen penyumbang perubahan IHK dengan IKRT itu yang tadi dibicarakan ada makanan kita begitu ya, yang terutama pangan kan, ada minyak goreng, ada ikan, ada macam-macam lah gitu ya, termasuk rokok bahkan ya. Jadi ini termasuk yang dikonsumsi rakyat gitu ya, yang dikonsumsi rumah tangga bahkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini dua-duanya ada di IHK, IKRT gitu ya. Ada rokok dan ada beras ya, terutama juga beras itu naik semua gitu ya. Jadi ini data terakhir di Maret 2022, September 2021 karena yang dipakai biasanya Susenas gitu ya sumbernya. Dan ini surveinya di Maret dan September gitu, dan ini data terakhirnya itu Maret 2022 yang Susenas. Nah, tapi kalau kita lihat gambar globalnya itu memang ada gandum, kedelai, ada CPO ya, crude palm oil, ada gula, naik semua ya. Tapi pada dasarnya ini tren globalnya sempat naik lalu turun gitu ya. Jadi di bulan Juli sudah agak menurun. Hanya untuk Indonesia tadi kan terlihat di bulan Juni masih naik gitu ya. Jadi inilah yang akan mempengaruhi kondisi Indonesia, termasuk juga penyumbang utamanya itu pada saat ya kita berharap ya tentu saja supply demand di Indonesia itu imbang gitu ya. Jadi bisa pulih pasokannya ya. Karena ini dari mana kita menutup kekurangan bahan makanan, biasanya impor. Nah, kalau harga impornya naik, disitulah kita mengalami kenaikan. Kebetulan di bulan Agustus ini sebagiannya sudah terkendali tadi ya. Jadi sempat kita lihat tren globalnya sudah agak membaik, maka minus dia, deflasi. Tapi sebelumnya itu inflasi terlihat sekali. Tahun kalender kita ya, inflasi tahun ke tahunnya itu sekarang 4,69, tapi di bulan lalu Juli 4,94 yang year on year ya. Jadi kita lihat data sebelah kanan itu trennya naik year on year yang penting. Nah, kalau yang sebelah kiri kan month to month. Kenapa sempat turun sedikit? Karena di bulan terakhir Juli ke Agustusnya sudah minus 0,21 month to month-nya, bulan ke bulan. Ya, jadi artinya apa? Artinya walaupun kita mengalami kondisi kenaikan sampai bulan Juli, di bulan Agustus kita sangat beruntung sudah trennya sudah membalik gitu ya. Mudah-mudahan seterusnya bisa membaik. Nah, mari kita lihat yang by komponen ya, dengan komponennya. Di inflasi itu ada inflasi inti, ada inflasi harga diatur pemerintah, dan inflasi yang bergejolak. Jadi yang jelas inflasi inti itu yang mata uang beredar ya, jumlah uang beredar yang dikendalikan bank sentral itu andilnya memang kalau kita lihat di sini 0,24 ya. Jadi menurut komponen itu lumayan besar gitu ya. Nah, inflasi di Agustusnya sendiri 0,38 inflasi inti. Tapi yang harga diatur pemerintah itu terlihat kemudian di inflasi tahun ke tahunnya itu yang naik tinggi, dan yang bergejolak itu lebih tinggi lagi yang pangan tadi ya. Jadi kalau inflasi inti kan relatif stabil 3%. Jadi artinya apa? Yang kita khawatirkan memang harga dunia yang akan menekan harga Indonesia ya, terutama tadi kita lihat kemarin BBM gitu ya, kita nggak bisa lagi menjaga itu disubsidi karena uang subsidinya habis gitu ya. Jadi disitulah harga diatur pemerintah, tapi pemerintahnya udah kehabisan uang ya, mau nggak mau dia harus melakukan kebijakan yang dikatakan tidak menyenangkan ya, karena harganya jadi naik gitu ya. Sebetulnya sebelumnya sudah naik untuk Pertamax, tapi kali Pertalite itu harga diatur pemerintah. Nah, kita lihat tren keseluruhannya year on year
sebetulnya di ujung ini sudah agak menurun, jadi dari 4,94 menjadi 4,69. Nah, apa sumber-sumber yang terutama gitu andilnya? Kalau di bulan Agustus justru makanan minuman itu sudah terkendali minus 0,48 gitu ya. Nah, tapi yang lain belum terlihat ya. Jadi ini data kan Agustus. Ya kenaikannya baru di September ini ya. Jadi artinya nanti kita lihat tren kenaik ini, kebetulan data terakhirnya kan baru Agustus ya. Jadi belum terlihat yang tren di September yang jelas. Kalau ada kenaikan BBM pasti akan mendorong yang namanya transportasi gitu ya, dan kemudian juga makanan minuman karena pasokannya pakai transportasi ya. Jadi kita lihat kalau data sampai Agustus ini belum terlihat buruk sekali ya, trennya malah sudah agak membaik, tapi karena ada September ada kebijakan beda, ke depannya ini yang akan lebih dikhawatirkan. Pastinya lah naik gitu. Nah, jadi inflasi tahunan kalau kita lihat sejauh ini makanan minuman yang paling besar karena memang gejolak pangan dunia dan transportasi ya. Kenapa transportasi tadi BBM, tapi ya bertahap gitu ya, karena di dalam negerinya kita belum terlalu buruk sebetulnya pada saat bulan Agustus ini. Nah, bulan depan kalau inflasi September diumumkan nanti pasti akan terlihat berbeda ya, tren energinya kelihatan gitu. Nah, kalau sampai bulan Agustus ya itu masih dibandingkan dengan pangan kan sumbernya, jadi masih beras gitu ya, telur ayam itulah yang naik, terlihat ya pelan-pelan itu naik gitu. Dan kita tahu bahwa harga yang diatur pemerintah ya sejauh ini belum terlihat Januari sampai Agustus ya, BBM itu belum gitu ya. Nah, ini kan September baru akan kelihatan. Jadi komoditas BBM dengan data Agustus ini ya memang penyumbang utama sudah dinaikkan yang Pertamax ya. Jadi terlihat sedikit naik gitu kan di bulan Maret ke April gitu ya. Itu Pertamax ya yang dikurangi subsidinya itu. Nah, tapi yang lainnya belum. Nah, September nanti pasti drastis juga ya. Kita bisa lihat angka ini kan Maret ke April. Nah, kemudian ya kita tahu bahwa secara keseluruhan gambaran ini berarti sampai Agustus kita sudah berharap perbaikan, tapi begitu September akan naik, BBM-nya naik gitu ya, kita yakin ini akan naik lagi ya. Jadi trennya ya katakanlah sekarang ini kita turun hanya sementara, tapi ke depannya itu akan banyak ya, karena BBM itu mempengaruhi transportasi, makanan, dan kemudian ya mau tidak mau adjustment di banyak hal gitu ya, penyesuaiannya. Jadi kalau sampai Agustus ya masih pangan, masih beras, telur gitu ya. Jadi belum berbicara yang baru minggu ini yang menjadi keributan lah gitu. Dan ini kalau di Eropa sudah berjalan setahun ya, pangan dan energi dan listrik gitu ya. Kalau di Indonesia ya belum, karena memang naiknya sih bertahap gitu ya. Jadi pangan sudah, listrik naik sedikit gitu. Jadi naiknya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi nanti bisa kita lihat di bulan September drastis juga gitu ya, karena kenaikannya cukup besar ya di energi. Nah, tentu saja bukan hanya gejolak pasar dunia yang harus dilihat. Kalau ingin mengatasi inflasi ya mau nggak mau kita harus sukses di program swasembada kalau pangan dan juga energi. Nah, masalahnya energi kita kan kita impor gitu ya, BBM, pangan juga sebagiannya impor ya, beras gitu. Nah, ini yang hal-hal ini yang diperlukannya sisi supply ya. Jadi kalau ingin terjaga harganya ya kita harus mampu swasembada gitu ya. Negara yang mampu swasembada ya mampu mengendalikan harga pangan dan energi. Jadi kita harus swasembada pangan energi. Nah, sebetulnya di sini kan menjadi catatan ya buat kita, ya kenapa jadi harga faktor eksternal, harga dari luar negeri mempengaruhi harga di dalam negeri, karena lewat keran impor gitu ya. Nah, bukan hanya itu saja, kalau kita lihat juga ada indeks harga perdagangan besar ya, itu pun juga ada perkembangan inflasi juga di situ, pertanian, pertambangan, penggalian, industri ya, kita bisa lihat ini data lain. Kalau tadi kan IHK ya, indeks harga konsumen dari sisi konsumsi. Nah, kalau ini perdagangan ya, kita lihat ada kenaikan juga year on year-nya dibandingkan sebelumnya itu sempat trennya sudah naik, agak turun di Agustus ya, tapi kita lihat year on year-nya tuh tren kenaikan dari Januari di sekitar angka 3 ya, di ujungnya itu 5 gitu kan. Jadi artinya ada tren kenaikan ya di 2022 ini.
Nah, ini pun harus dijaga karena ini ada pertanian, pertambangan, penggalian, industri gitu ya, yang datanya terlihat. Apa yang ada di belakang ini tentu bisa kita tajamkan ke kelompok bangunan atau konstruksi ya. Misalnya kita bisa lihat ada harga solar naik, pasir naik, aspal, semen gitu ya. Itulah yang menyebabkan indeks ini naik gitu ya. Jadi bukan hanya dari sisi konsumen tapi juga dari perdagangan dan juga dari bukan hanya konsumen perkotaan juga pedesaan gitu ya, dengan indeks konsumsi rumah tangga. Nah, ini yang menjadi isu adalah siapa yang dirugikan kalau ada kenaikan harga secara umum ya, dan kita melihat kalau kontribusi makanan di dalam rumah tangga itu biasanya terbesar bagi penduduk miskin gitu ya. Jadi orang yang penghasilannya pas-pasan itu pasti terkena dampak karena dia paling banyak gitu ya mengkonsumsi makanannya dari seluruh pendapatan dia. Jadi katakanlah bisa 50% gitu ya kontribusi pengeluaran pangan dan energi gitu ya. Mungkin kalau sangat-sangat miskin bahkan 70%. Sementara kalau orang kaya mungkin di kisaran ini, apalagi sangat kaya itu hanya kisaran 20-10% gitu ya. Nah, ini yang menjadi catatan apa saja harga komoditas pangan dan non pangan yang mempengaruhi penduduk miskin ya. Jadi ini catatan datanya ada beras, rokok kretek, telur ayam itu dari pangan ya, minyak goreng, daging ayam, bawang. Kalau dari non pangan yang ditunjukkan di sini ada sewa rumah, bensin, kontrak rumah, tarif uang sekolah ya, pendidikan, LPG ya, energi. Jadi inilah dua sisi pangan dan non pangan yang akan mempengaruhi garis kemiskinan karena peranannya cukup besar dan ada kenaikan ya. Jadi dari harganya itu ada kenaikan ya, perkembangan harga komoditasnya itu terlihat ini ada kenaikan. Nah, ini menyebabkan kenaikan dari garis kemiskinan ya. Jadi kalau garis kemiskinannya meningkat begitu ya, sementara pendapatannya itu kita kan mengukur garis kemiskinan itu dari kebutuhan minimum kalorinya gitu ya. Jadi kalau garis kemiskinan itu terlihat seperti ini ya, angka ini 2021 ke 2022 kan ada kenaikan ya. Jadi itu akan menjadi tekanan ya untuk penduduk miskin ya, terlihat gitu ya. Jadi garis kemiskinannya sekarang menjadi untuk makan kalori yang sama, kebutuhan minimum pangan dan non pangannya. Kalau pangan kan pakai ukuran kalori, kalau non pangan ya kebutuhan minimum rumah tadi ya, energi, maka itu akan menjadi tekanan kemiskinan gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini 505.000 gitu ya di bulan Maret, tapi masih. Jadi nanti kita lihat lagi di bulan September. Nah, kalau di bulan September ya pastilah akan tinggi lagi ya, naik lagi karena ada peningkatan dari kontribusi dari kenaikan BBM, Pertalite gitu ya, solar ya, bahkan itu akan menjamin kena di sisi transportasi yang yang bukan orang kaya kan. Jadi kalau kemarin Pertamax itu yang pakai mungkin upper middle class gitu ya, golongan menengah atas gitu. Nah, kalau ini menengah ke bawah begitu kan, kalau yang naik Pertalite, solar gitu ya. Nah, jadi inilah yang menjadi kekhawatiran ya. Jadi pangan itu 74% dari garis kemiskinan di Maret 2022, sekitar 26% yang bukan pangan ya. Tapi bukan pangannya energi, itu akan membawa juga kenaikan pangan. Kenapa? Karena dia menjadi bagian dari logistiknya gitu ya. Nah, ini yang penting untuk dilihat. Dan kemudian sebetulnya kalau hanya sampai bulan Maret kemarin data kita udah bagus juga gitu ya, udah tren menurun dari tertinggi di September 20 kan. Kan kita ngukurnya waktu Covid Maret ya. Nah, Maret itu kenaikan dari 9,22 sebelum pandeminya kan menjadi 9,78. Lalu 10,19 itu puncaknya di September 2020 ya, angka kemiskinannya, jumlah dan persentase nih. Ini persentasenya kan naik. Kalau jumlahnya ya terlihat di sini juga naik kan 27,55. Nah, ini udah turun sebetulnya kan, trennya udah ke 10,14 sampai ke kemarin di Maret 2022 9,54. Tapi kalau ada tekanan harga, nah ini bisa membuat orang masuk lagi ke kemiskinan gitu ya. Jadi ini yang kita tunggu nanti data September 2022 gitu ya, yang mungkin baru keluarnya lagnya
sekitar 2-3 bulan lah gitu ya. Nah, ini penting ya untuk kita sadari bahwa kalau ada kenaikan pangan dan energi yang tadi besarannya itu kontribusinya cukup besar ya dari garis kemiskinannya tadi. Nah, itu yang harus kita awasi atau kita prediksi bahkan ke depan apa yang dibantu pemerintah gitu. Nah, apakah dampaknya itu mampu ya menjaga. Nah, itu sebabnya pemerintah kemarin waktu sebelum menaikkan harga energi sudah membagikan yang namanya BLT gitu ya, bantuan langsung tunai ya, untuk membantu supaya paling tidak yang sangat miskin dan dekat dengan kemiskinan itu ada bantuan dari pemerintah yang cukup untuk bisa menjaga dia tidak masuk dulu ke garis kemiskinan. Tinggal berapa lama begitu ya bantuannya, karena mungkin hari ini nggak masuk, tapi kalau bantuannya 4 bulan ya bulan ke-5 ke-6 gimana gitu ya. Kalau bantuannya bisa panjang ya mungkin lebih baik gitu kan. Karena ini kan masalahnya kan tidak selesai di 3 bulan. Nah, penurunan kemiskinan yang kemarin itu tadi kan Maret sudah turun. Ini kita lihat juga merata ya di perkotaan, perdesaan. Ya jelas perdesaannya lebih kecil ya dampak COVID-nya kan, kalau kita lihat 2020 itu yang tinggi shocknya di perkotaan ya. Nah, tapi ke depannya kan juga harus hati-hati gitu ya. Walaupun sudah menurun akan naik lagi karena kenaikan dari BBM gitu. Jadi kita tahu bahwa data di September itu prediksinya tentu memburuk ya, September 2022 ini. Jadi itu yang ditunggu. Dan jangan lupa kalau kita bicara gejolak sosialnya di pulau mana dia terbanyak. Nah, jelas kalau dari distribusi orang miskin yang terbanyak ya Pulau Jawa gitu ya. Jadi tidak heran 13,85 itu ada di Jawa ya persentasenya kan. Dan ini kedua Sumatera, karena tergantung jumlah penduduk, otomatis jumlah penduduk terbesar di Jawa ada di Jawa gitu ya, ada di Sumatera yang kedua, lalu ketiganya di Sulawesi, di Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi ya, sedikit bedanya sedikit, tapi jangan lupa bahwa Bali, Nusa Tenggara itu shock akibat COVID-nya besar. Kenapa? Karena mereka hidup dari pariwisata gitu ya. Jadi kalau di Sulawesi ya mungkin masih ada bisnis lain gitu kan, perkebunan dan perikanan gitu ya, yang tambang ya, bahkan membantu mereka. Tapi kalau Bali Nusa Tenggara ini dampak akibat COVID cukup besar. Jadi ini gambarnya bisa saya sampaikan untuk awal diskusi kita. Silahkan saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Nina untuk penjelasan untuk memulai diskusi kita pada malam hari ini. Ini menarik sekali ya. Kalau kita melihat dari paparan yang tadi disampaikan oleh Bu Nina, kita bisa mendapatkan gambaran begitu ya dari data-data statistik tadi ya. Ada persoalan terkait bagaimana gambaran tentang konsumsi, terus kemudian bagaimana kondisi terkait dengan tadi memang kalau yang September itu kan belum keluar ya Bu ya, artinya tadi mungkin sampai Agustus itu artinya betul, karena kan ini masih di tengah jalan juga ya. Jadi ini menarik tadi kalau nanti Bu Nina tadi kan menjelaskan juga mestinya kan ada efeknya yang lebih, kalau habis tanggal 3 ada pengumuman tentang kenaikan BBM pastinya lah dampaknya kan nanti pasti yang tadinya turun akan naik lagi ya Bu ya. Yang sebetulnya betul dari sekali. Itu yang kita prediksi yang pasti naik gitu. pasti Naiknya tuh karena baru aja naik gitu. BBM. Apalagi ini kan dipantik oleh kondisi BBM ya, yang sebetulnya kan ini isu krusial banget nih Bu, yang hampir selalu menjadi pertanyaan dan diskusi panjang nih teman-teman. Terus kemudian tadi kalau lihat BBM relasinya sama misalnya transportasi, terus kemudian pangan dan yang lain-lain itu kan sangat besar. Nah, yang mungkin saya juga mencoba melihat ini dari persoalan awam ya, dan mencoba melihat persoalan ini dari diskusi yang berkembang dari teman-teman yang ada di masyarakat atau sekitar begitu ya, melihat persoalan ini begitu Bu. Sebetulnya karena kan kita ini kan sebetulnya melihat persoalan ini kan
kok rasanya kok kita ini dihantui oleh apa ya, informasi-informasi yang banyak sekali ini di sosial media ya. Kita dulu pandemi, terus ekonomi kita tuh katanya jatuh, terus kemudian situasinya ketenaga kerjaan banyak PHK dan seterusnya. Terus kemudian kita baru mau selesai pandemi, terus sekarang tiba-tiba ada situasi perang tadi itu, terus krisis dan macam-macam, terus tiba-tiba inflasi, terus tiba-tiba inflasi itu karena kondisi seperti itu, terus termasuk yang paling dekat akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang kenaikan, nah ini Bu ya, harga BBM. Ini kan yang paling kerasa sekali Bu ya. Nah, sebetulnya menjadi pertanyaan, sampai mungkin yang untuk awal dulu nih Bu, apakah akan serius nggak sih Bu dampaknya gitu? Kita mungkin melihat ini mungkin kalau misalnya tadi dalam konteks konsumsi atau misalnya konsumsi rumah tangga misalnya begitu, dampaknya tuh sampai sejauh mana sih? Apakah misalnya kalau kita sebagai apa ya, komponen masyarakat terkecil begitu ya, keluarga begitu, bagaimana sih kita mengantisipasi persoalan-persoalan seperti ini? Apakah memang problem yang akan kita hadapi itu sebesar itu, seberapa kompleks gitu loh persoalan ini gitu. Ya, kalau kita lihat di sini udah pasti ya, rumah tangga yang terkena dampak terbesar, merasakan dampaknya paling sakit, itu yang menengah bawah. Dan kalau kita lihat di Indonesia yang poor tadi, ya kemiskinannya kan relatif di kisaran 10% ya. Itu kecil kelihatan. Tapi jangan lupa bedanya poor dengan near poor ya. Jadi kalau kita lihat angka berikutnya dari yang di atasnya 10% itu kan dekat dengan garis kemiskinan ya. Jadi itu yang selalu dari gambaran penduduk Indonesia kira-kira sepertiga jadinya dari penduduk Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita bagi decile itu 30% itu yang akan diambil gitu ya, yang akan terkena dampak paling sakit dari kenaikan bukan hanya BBM tapi pangan kan sebetulnya. Nah, BBM ini bisa mendorong harga pangan naik. Jadi berapa serius? Ya, mau tidak mau tadi ada distribusi di tiap pulau itu kan. Jadi jelas yang paling serius di Jawa nanti gitu ya. Dan Jawa ini populasi terbesar kan. Dan jangan lupa Jawa ini dekat dengan ibu kota gitu ya. Jadi yang ramai itu kan kota-kota besar itu di Jawa, dan kalau di luar Jawa ya ada Makassar, lalu ada di sebelah Sumatera itu ya tentu aja ada kota-kota besar lain ya. Jadi ibu kota provinsi itu yang terbesar kan adanya nomor 1 di Jawa, di Sumatera, lalu Makassar gitu ya, apa di Sulawesi. Nah, 3 hal inilah yang menjadi pemikiran kan. Nah, pertama kita tahu orangnya, tapi kalau hanya penduduk miskin ya suaranya nggak keras. Gitu. Yang suaranya keras itu mereka akan menyatu gitu ya. 30% itu kan cukup besar. Kalau hanya miskin kan 10%. Tapi kalau 30% menengah bawah dan bahkan yang garis menengah pun itu terasa gitu ya dampaknya. Jadi tidak kecil jumlahnya kan, hampir 100 juta kan, sepertiga penduduk Indonesia itu ya 90-an juta gitu ya. Jadi besar gitu ya. Kalau demo ya kebetulan yang suaranya keras tadi kan di kota-kota besar ya, mahasiswa gitu, itu nggak heran karena kan juga BBM mempengaruhi harga bus. Sekarang aja busnya udah umumkan 30% nanti naiknya gitu. Jadi BBM-nya naik Pertalite dengan solar, katakan nanti truk yang bawa makanan kan solar. Jadi kita udah tahu persis itu dampak akan cukup lama. Nah, kita dekat dengan pemilu gitu ya. Jadi ini yang hati-hati, makanya BLT itu harus sangat efektif sebetulnya. Catatan kita ya. Kenapa? Karena BLT di masa lalu di Indonesia, bantuan langsung tunai, selalu membantu. Angka kemiskinan kita nggak pernah naik drastis kalau BLT-nya meredam dengan tepat sasaran. Ya, jadi ada persoalan nanti setelah BBM naik dan ada BLT kan dievaluasi lagi itu BLT, karena di masa lalu waktu COVID ya ada yang nggak tahan gitu ya. Jadi sekarang pun sama. Ya, ini kekhawatiran orang, satu BLT-nya, nah yang satunya pengendara Pertalite-nya kan, siapa yang menikmati apa gitu kan, pakai Pertalite siapa.
Nah itu juga susah ngawasinnya karena kita nggak kebayang juga kan. Walaupun Anda pakai aplikasi juga ya, bantu aplikasi, tapi berapa serius gitu ya Pertalite itu akan shock karena ini kan menengah bawah kan yang pakai mobil berapa cc gitu kan. Tadinya kan 1.500 turun ke 1.400 lalu nggak jelas sekarang. Nah, itu contohnya ya. Jadi kebijakannya itu mengikuti perkiraan. Halo. Ya, masih. Halo. Ya, terlihat ya. Ya, sedikit mungkin terputus. hilang sedikit Mbak Nina, agak terputus tadi. Ya, karena ya yang bagian akhir ini tentang bagaimana mengantisipasi dampak terburuk dari BBM yang akan masuk ke sektor pangan juga, kepada siapa dia harus dibantu gitu. Apa kepada golongan mana udah jelas ya, golongan miskin dan dekat kemiskinan. Jadi kita poor and near poor. Tapi PR berikutnya itu kan poor and near poor itu harus data daerah ya, bukan data pusat. Ya, jadi kalau kita target, oke, kita tahu nih orang miskinnya ada di provinsi X gitu ya, katakan DKI Jakarta punya, tapi yang banyak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu jumlah orang miskin terbanyak di Indonesia gitu ya. Jadi itu yang dipantau gitu ya, alokasi dana. Nah ini yang menjadi persoalan updating kan. Jadi kemarin itu kan salah sasaran atau ya biasa data itu harus dilaporkan dari provinsi dan dari kabupaten ya. Jadi pemerintah pusat kan nggak bisa ya mengawasi langsung di situ, yang tahu ya pemerintah daerah. Jadi PR-nya tuh 2 tingkat. Pemerintah pusat keluarkan kebijakan bagi BLT oke, tapi pemerintah daerah menjamin ini harus tepat sasaran, datanya harus direvisi. Ya, jadi inilah PR pertamanya dengan sisi uang. Nah, yang sisi barangnya distribusi gitu ya, Pertalite tadi yang diatur gitu kan. Nah, Pertalite ini ngaturnya gimana? Karena otomatis dia masih disubsidi walaupun harganya 15, katakan masih ada 5.000 gitu ya. Pertamax pun itu sekitar 5.000 gitu. Jadi kita tahu ini hanya sementara nih sifat BLT ini membantu ya. Kalau nanti shocknya naik lagi atau masih dirasakan uangnya kurang, ya pemerintah kan bisa saja kan melakukan kebijakan-kebijakan berikutnya begitu yang kita nggak tahu ya. Jadi ini kan shock pertamanya naiklah 30% gitu ya. Tapi kita harap nggak ada kenaikan apa lagi. Cuman kita tahu persis bahwa tekanan harga dunia itu belum selesai gitu. Karena ini kan kita impor gitu ya. Jadi 2 tingkat tadi kebijakannya pusat daerah, lalu di sisi kesiapan dalam negeri ya, distribusi kan hanya membantu ya, BLT itu hanya bantuan sementara gitu. Nah, yang PR terbesarnya itu di jangka panjang swasembada pangan dan energi. Jadi bukan sekedar subsidi. Kalau subsidi kan hanya sementara sifatnya. Setelah 4 bulan lalu gimana? Atau setelah setahun bahkan ya. Kita kan nggak tahu perangnya berapa lama gitu ya. Yang tadi kan tiba-tiba dia perang Januari gitu kan. Lalu Januari itu kita naiknya di September, tapi sebetulnya harga udah naik. Harga dunia minyak itu udah naik bertahap itu sejak bulan embargo dijalankan ya. Februari, Maret, April itu negara maju Eropa, terutama Eropa ya. Kalau Amerika sih agak jauh gitu ya. Karena dia punya domestik cukup kuat kan, perekonomian domestik Amerika kuat. Tapi itu pun kena inflasi ya, karena memang Amerika punya masalah sendiri itu. Nah, tapi yang Eropa khususnya itu cepat kenaikannya. Inflasinya kan di kisaran Inggris itu udah di kisaran katakanlah 9% gitu ya, 10, Amerika masih 7 gitu kira-kira. Yang saya ingin katakan itu kecepatan itu kapan berhentinya nggak ada yang tahu. Gitu. Itu yang problem. Jadi kalau Indonesia tadi masih mensubsidi BBM, sampai hari ini Indonesia masih mensubsidi BBM. Waktu Pertalite-nya naik 10.000 itu masih ada subsidi. Nanti kita tunggu aja di realisasi, laporan realisasi APBN di akhir tahun gitu ya. Berapa sih sebetulnya subsidi? Kan sekarang 502. Dan itu artinya buat Indonesia pemborosan subsidinya. Jadi kenapa? Karena kita pemborosan karena tahu subsidi BBM itu salah sasaran, dinikmati orang kaya gitu. Karena Pertalite naik, itu yang menikmati bukan orang miskin yang 30% tadi, bukan. Itu kan sedikit sekali orang miskin punya motor, punya mobil gitu ya. Jadi kita sadar subsidi itu memang harus dialihkan ke orang miskin, bukan dinikmati orang kaya.
Nah, masalahnya datanya nih, waktu pemerintah mau kasihkan BLT-nya hanya sementara. Itu pun cuma beberapa bulan. Dan kita nggak tahu apakah 4 bulan ditambah jadi setahun gitu ya. Jadi padahal BBM-nya ini masih terus disubsidi gitu. Dana kemiskinannya kan 24 triliun katakan tambahannya itu. Tapi kan ya bayangkan dengan 502 triliun yang ada dinikmati di golongan menengah lah, menengah atas bahkan ya, yang punya mobil banyak, motor banyak gitu. Itu catatan pentingnya mungkin Mas. Ya, jadi memang Halo, gimana? suara saya masih terdengar? Ya, masih kedengaran, Bu. Oke. Jadi memang apa ya? Ini memang situasi juga kita nggak bisa memprediksi ya. Apalagi tadi waktu Bu Nina bercerita atau menggambarkan situasi gimana perang selesai, kita juga nggak tahu kapan gitu. Ada faktor-faktor non, ada X faktor yang nggak bisa kita pungkiri juga begitu ya. Kemarin juga sempat diskusi Bu dengan Bang Poltak begitu ya, bahwa Bang Poltak sebetulnya cukup mungkin sekitar 4 bulan yang lalu atau ya kalau nggak salah, atau 3 bulan yang lalu ya, beliau menyampaikan juga cukup optimistis gitu ya kalau melihat pilar-pilar kondisi Indonesia begitu ya, dan membandingkan dengan kondisi global secara umum, sebetulnya Indonesia cukup dalam tanda kutip punya keberuntungan begitu gitu ya, bahwa sebetulnya Indonesia cukup bisa menghadapi kondisi krisis global yang terjadi begitu. Beliau menyampaikan seperti itu dan termasuk menghadapi ketidakpastian yang ada begitu. Tapi juga tapi kan kita juga mungkin kadang-kadang itu juga lagi-lagi terasa juga begitu, melihat gimana hal-hal yang paling dekat dengan kita saja begitu ya, semua itu serba naik, itu kan menjadi hal mungkin menjadi sangat terasa begitu, apalagi misalnya harga-harga transportasi, kemudian pangan begitu dan seterusnya tadi disampaikan. Nah, terus kemudian kalau misalnya apakah secara prediktif ya, kita hanya melihat yang penting kita jalan dulu saja nih Bu. Misalnya apakah misalnya kita kemarin saya itu juga sempat membaca di salah satu YouTube gitu. Apakah sebetulnya inflasi itu akan berkepanjangan atau enggak gitu ya? Mungkin bisa bisa dielaborasi lebih jauh, Bu. Karena kan ini kita atau mungkin teman-teman itu mungkin saya kemarin malah lihatnya di Gita Wirjawan itu ya, Endgame itu kalau nggak salah itu. Waktu salah satu pembicaranya itu investor begitu ya. Ada satu pertanyaan yang cukup yang dalam, yang begitu deep, ditanyakan, Anda termasuk mazhab yang mana, yang percaya bahwa inflasi ini akan berkepanjangan atau inflasi ini tidak berkepanjangan gitu, paling hanya sebentar aja, ini bentar lagi akan selesai, katanya kayak gitu Bu. Nah sebetulnya gimana ya Bu ya mau lihat inflasi ini begitu, situasi kondisi gitu, karena lagi-lagi kalau kita bilang ini nggak berdampak ya nggak mungkin, ini sangat-sangat berdampak sekali begitu bagi banyak orang begitu ya. Misalnya kemarin saya naik Grab gitu ya, supir itu sepanjang perjalanan itu ya cerita begitu, nggak berhenti kalau mereka tuh sejak pengumuman udah kerasa gitu ya. Terus bahkan mungkin saya ngomong seperti ini juga termasuk orang yang merasakan gimana dampak begitu ya. Biasanya beberapa waktu terakhir misalnya hampir semua transportasi ya, dari bus terus kemudian kereta sampai pesawat, saya itu dalam beberapa waktu terakhir misalnya itu bisa melihat bahwa ada cukup kenaikan harga yang cukup signifikan gitu. Walaupun dalam beberapa tahun, misalnya pesawat itu aja kemarin sempat naik terus turun sedikit gitu karena kelihatannya disinggung itu oleh Pak Presiden begitu. Akhirnya turun tuh itu sedikit gitu. Dan tapi kan ini sebetulnya gimana sih Bu gitu.
apakah kita tuh sampai berapa lama begitu. Karena kalau di luar negeri kok kelihatannya malah mungkin lebih parah dan bahkan mungkin lebih dulu begitu, lebih lama sudah, dan mungkin kalau kita mungkin dampaknya mungkin baru-baru mulai kerasa banget begitu ya. Tapi kalau di luar negeri katanya kok sampai sebegitunya ya informasinya, beritanya, bahkan kalau kita lihat ulasan-ulasan di berita atau di video-video yang berkembang gitu. Ya. Ini kalau kita lihat ya pengalaman katakanlah Eropa gitu ya, dia jelas dari awal mengembargo dan baru terakhir terasa sangat lebih buruk itu karena sudah dekat musim dingin. Ya, kenapa? Karena musim dingin orang pasti pakai energi lebih banyak dan suplai gas dari Rusia itu diturunkan dan berhenti, bahkan mungkin di beberapa tergantung negara mana kan. Kalau negaranya agak baik ya dikasih saluran lah dengan Rusia. Jadi ya Hungaria gitu ya itu agak baik mungkin, atau Jerman masih bisa nawar gitu ya. Tapi secara umum Rusia menurunkan dan bahkan memutus gitu ya. Nah, yang penting di sini harganya dampaknya di mana. Jadi kebetulan anak saya baru pulang tadi London, itu dia sekolah ya setahun. Dia cerita itu yang namanya rumah apartemen tadinya disewa 1.050 pound sterling misalnya, itu naik sudah 1.300 hanya dalam kurun berapa bulan yang lalu. Inflasi kan perangnya baru Januari, itu naik udah dari Januari, Februari, Maret itu udah naik, dan sekarang sudah di 225% namanya kan naik harga sewa rumah gitu ya. Nah, kita bayangkan ini BBM kita kan 30% ya, kira-kira sepertiga begitu ya naiknya ya. Tadinya kan 9.000 jadi 12,5 gitu ya untuk Pertamax, lalu Pertalite menyusul gitu 30% juga. Yang kita ingin katakan itu kan first round ya. Jadi harga BBM-nya menaikkan harga bus, harga truknya itu mensuplai makanan. Nah, harga makanan naik lagi gitu. Nah, ini yang multiplier efek yang ini agak lama melihat antisipasinya nanti biasanya ya ada di real estate gitu ya, yang sewa ya. Dan yang kalau beli mungkin malah akan turun, tapi sewa ini, harga sewa itu kan harga flow ya, harga pendapatan. Ya, jadi itu yang ingin ditunjukkan. Kenapa? Kan pendapatan orang yang bisa naik cepat itu mereka yang punya aset, yang punya rumah dia naikkan sewanya 1.000 jadi 1.300 gitu misalnya. Tapi kalau yang nggak punya aset itu yang nyewa kan, yang nyewa ini nggak bisa apa-apa ya, harus bayar atau Anda keluar ke rumah yang lebih kecil gitu pilihannya. Nah, ini yang nggak lucu gitu ya. Kenapa? Karena yang terdampak itu nasional gitu. Nah, yang dibantu siapa? Yang dibantu cuman tentu yang poor yang 10% sama yang tadi near poor yang 30% terbawah. Ya, jadi Anda bayangkan kalau energi itu memang semua merasakan nanti, karena kan yang paling sering naik mobil umum itu ya orang yang kerja mungkin di perkotaan yang banyak tergantung sama energi. Kalau di desa mereka memang motor jarang, mobil apalagi, ya mungkin jalan kaki gitu ya. Jadi harga energi naik ya agak jauh gitu ya. Kecuali dia memang bolak-balik jualan barangnya ke naik motor itu ya. Jadi perlu energi. Tapi listrik, nah ini yang harus catatan, itu sumber daya listrik kita berasal dari fossil fuels, dari petroleum, dari BBM, ya diesel gitu kan, solar ya. Nah itu yang jadi problem. Jadi listriknya akan naik dan itu merata. Kalau listrik naik semua merasakan gitu. Yang punya listrik ya, kecuali kalau rumahnya nggak punya listrik, dan sedikit sekali sekarang kan yang nggak punya listrik. Jadi akan ada multipliernya ya dari kenaikan harga energi itu. Yang first round, ya makanya tadi saya katakan dampak dari kenaikan harga ini, kebetulan data kita kan naiknya di September, baru dilihat lagi nanti Susenas yang tahun depan bulan Maret, karena kan Susenas di bulan Septembernya belum mengcover itu, kecuali ya tergantung dia survei ya, jadi naiknya di awal ya bisa aja mulai naik di September, tapi keluar datanya juga masih 3 bulan lagi, dan yang paling terasa mungkin sudah second round gitu ya. Jadi antara Maretnya bagus nih datanya tadi ya, jadi September dan tahun depan Maret lagi. Nah itu dampaknya bisa cukup lama.
Nah, kalau kita ingin bebas dari situ, jadi ini kan ada mazhab tadi kan. Ya mazhabnya apa? Ya bukan masalah mazhab, yang dibicarakan implementasi kebijakannya mencerminkan mazhab apa yang kita anut gitu ya. Jadi kalau intinya adalah pemerintah yang campur tangan, itu kan berarti kita akan mengcover dengan subsidi ya. Nah, kalau subsidinya itu nggak punya uang, ya otomatis dikembalikan ke market gitu. Jadi kita jamin kita nih sekarang pendapatan pajak kita masih belum pulih. Sebelum krisis kita angkanya kan tinggi sekali ya. Pendapatan pajak kita itu apakah recover dengan cepat? Jawabannya tergantung. Perdagangan dunia hari ini kebetulan harga komoditas Indonesia yang namanya minyak goreng, CPO, batu bara, nikel dan sebagainya agak naik gitu ya. Cepat lagi naiknya. Jadi nikel batu bara itu berlipat ganda gitu ya. Jadi kelompok ini ya, kelompok yang menikmati kenaikan ini itu nyaman aja. Tapi yang nggak enak konsumennya, produsennya kebetulan dia kan surplus di neraca perdagangan, dia baik aja. Ini mereka di kelompok mana? Ya menengah atas kah gitu. Yang pengusahanya menengah atas. Kalau kulinya yang bekerja di perkebunan kelapa sawitnya, petaninya itu menengah bawah atau di bawah bahkan. Ya jadi kita lihat siapa yang menikmati keberuntungan harga komoditas naik. Ya yang punya usaha gitu. Kalau petaninya teriak-teriak kemarin harga minyak goreng diturunkan, hilang gitu ya. Jadi petani kelapa sawit tidak terlalu bahagia begitu ya. Jadi kita lihat di sini dilema dari kebijakan itu adalah seolah-olah kelapa sawit baik semua, enggak. Yang baik yang punya usaha gitu. Batu bara ya enggak baik, tapi batu bara kan suplai dari energi untuk listrik. Kemarin ditahan, jangan ya diekspor. Ya enggak bisa, pengusahanya ya pingin ekspor, harga lagi naik. Lalu gimana batu bara kita dalam negeri? Ya harus mengikuti harga dunia, nanti kan listriknya kan yang naik gitu ya. Jadi lihat kebijakan pemerintah kan memilih keberpihakannya di mana kepada mengikuti harga dunia. Jadi nggak bisa mengontrol di dalam negerinya kan. Jadi ini pilihan, mau nggak dikontrol bisa, tapi harus keras kan. Yaitu pemerintah buat aturan batu bara di lock untuk dalam negeri DMO namanya domestic market obligation dan harus diawasi kan dengan ketat supaya harga listrik Indonesia nggak naik gitu nantinya. Ya di samping BBM juga diawasi itu Pertalite siapa yang menikmati kan sekarang ditimbun lalu diekspor, penyelundupannya besar loh itu gitu. Dan siapa yang ngawasin? Ya jadi jangan lupa selalu di dalam subsidi BBM, subsidi apapun gitu ya, itu ada yang bermain gitu ya, ada yang menyelundupkan. Nah, inilah PR besar pemerintah. Kenapa subsidinya jangan dikasih ke BBM? Lebih baik direct ke orang miskin, tapi harus punya data yang bagus kan, orang miskinnya gitu. Kenapa? Karena direct ke konsumen. Nah, kalau yang ke produsen, yang BBM ini kan produsen nih namanya gitu ya, yang ya bertahap sih. DMO-nya itu domestic market obligation dari Pertamina. Ya harus mensubsidi nanti dibantu pemerintah apa dicairkan oleh pemerintah. Jadi kita lihat ini yang sedang sibuk ribut ini kan Pertamina juga. Kita mengimpor kan mahal, masa kita ini ya harus minta nagih dia kan, menagihnya berapa lama ke pemerintah kan gitu. Jadi kita lihat yang agak pusingnya tentu Pertamina yang distribusi subsidinya tadi Pertalite kemana, Pertalite si apa Pertamax itu kan barang subsidi semua itu pemerintahnya ngasih uang kalau barangnya didistribusikan tepat gitu kan. Pencairannya nanti bukannya hari ini gitu ya. Jadi Anda bayar dulu impornya nanti dicairkan di mana di waktu tertentu lah gitu. Kalau ada uangnya tersedia gitu dicairkan. Jadi kita lihat ini yang nanti akan susah BUMN Pertamina ini kita bisa lihat atau ya PT Batubara berarti Antam gitu ya. Kita lihat benar nggak ya surplusnya benar gitu ya. Cuman siapa yang menikmati surplus? Kalau kebetulan Antam kan batu baranya naik. Kalau Pertamina kan minyak naik justru subsidi gitu. Kalau batu bara dia justru bagus, dia ekspornya naik gitu. Ya, cuman jangan lupa batu bara mensuplai listrik ya. Jadi listriknya yang kalau kurang suplainya naik. Jadi ini yang saya katakan prediksinya apa ya? Prediksinya naik. Cuman naiknya berapa lama dan berapa buruk tergantung pengelolaan pemerintah pusat dan daerah. Kalau pemerintah pusatnya membiarkan, ya menganggap semua baik-baik saja, lalu ya penyelundupan dari dulu memang begitu sih, ada yang nyelundup. Nah itu lama kita.
maksudnya recovery-nya bakal inflasinya ya tegak tepat sasaran ya begini. Jadi yang sakit banyak gitu ya. Dan kalau rakyat tidak tahan dengan sakit itu demo dia gitu ya. Jadi demonya bisa baik atau buruk itu tergantung kan seberapa buruk keadaan ekonominya. Gitu. Itu aja catatan saya dari ekonomi ya. Tapi politik side-nya itu kita dekat pemilu loh gitu ya. Jadi ini hati-hati sekali di handle-nya karena kita nggak mau chaos ya. Dan jangan lupa perang Ukraina tadi itu peta global politiknya bahaya sekali. Kenapa bahaya? Karena ada yang diuntungkan dengan perang itu. Jadi mereka senang. Siapa yang diuntungkan? Yang jualan senjata lah. Ya siapa negara yang jualan senjata ya? Anda tinggal lihat senjata siapa yang dipakai gitu ya. Jadi kenapa dia harus lama perangnya? Ya karena dia punya market di situ. Kalau nggak perang kan nggak bisa jualan senjata. Gitu ya. Jadi Anda lihat kalau ada keributan tensi dan sekarang Asia lagi tensi, ada South China, ada Taiwan gitu ya. Tapi belum meledak ya. Kita harap tidak gitu ya. Nah, Ukraina itu seperti itu nasibnya. Ya, jadi kita berkaca dengan Ukraina ya jangan mau perang lah gitu. Karena uang subsidi lebih baik dimakan untuk pangan dan energi daripada untuk beli senjata perang. Kita punya senjata wajib ya. Tapi maksudnya jangan sampai benar-benar perang. Kalau benar perang kan mahal sekali biaya gitu ya. Anda bisa lihat ini uangnya sangat terbatas loh pemerintah Indonesia ini gitu. 502 triliun besar itu bukan kecil. Ya, jadi tambahan dana BLT-nya ya 24 triliun gitu loh. Padahal kebutuhannya per bulan kalau dibagi kan 500 triliun tadi dibagi katakanlah 9 bulan lah kasarnya gitu ya. Itu kan angka ya lebih dari 50 kan, 55 triliun per bulan. Kalau kita rata-rata dia bilang kan September habis ya. Jadi katakan 500 triliun dibagi 9, ya 55 kira-kira gitu ya. BLT cuma 24 loh gitu. Jadi supaya jelas ini uangnya kemana, dari mana. Dan kalau kita pajak lebih kecil dari pengeluaran keseluruhan, artinya kita ngutang. Uang itu uang dari mana gitu loh. Uang bisa mensubsidi kan akhirnya kita cari. Pajaknya kan nggak cukup buat nutup semua pengeluaran. Gap-nya itu masih diutang. Kepada siapa kita berhutang? Luar negeri atau domestik? Itu juga hati-hati lagi. Karena ya berarti ada masalah di dalam pengelolaan utang sedikit, kita bisa. Misalnya gini, tahun depan nih batu bara harganya nggak sebagus sekarang, itu nggak sebagus sekarang, jadi pendapatan pajak dari itu akan turun kan? Lalu kemampuan subsidi udah nggak ada. Nah, apa yang terjadi? Itu yang akan memburuk ya. Jadi makanya kita khawatir sekali tahun depan ya Bapak pemimpin kita di Indonesia pun sudah mengingatkan wanti-wanti tahun depan gelap katanya gitu ya. Negara lain juga gelap karena tergantung perang Ukraina gitu kan. Bukan hanya perang Ukraina kita katakan, itu yang kita agak khawatir. Dekat kita, tetangga kita itu ada Cina Selatan, Laut Cina Selatan atau apa istilahnya kan dekat Natuna gitu ya. Natuna itu kan crucial point-nya Indonesia. Lalu ujung sana ada Taiwan, sebelah kanan kita ada Papua. Ya, nah itu semuanya sangat menarik bagi negara-negara yang ingin membuat Indonesia terpecah perhatiannya. Kita ingin kita membangun ekonomi ya, tapi bersamaan dengan itu harus menjaga stabilitas politik. Karena gara-gara politiknya tidak stabil di Ukraina, kita kena dampak ekonomi gitu. Dan semua ya, bukan hanya Indonesia, Eropa kena ya karena mereka yang buat embargo kan. Indonesia ya mau nggak mau terkena dampak gitu aja. Kira-kira itu gambaran saya Mas Galang. Jadi kalau tadi berapa lama, berapa ini tergantung, ini seperti main catur. Anda langkah yang mana yang dipilih, langkah kuda apa langkah menteri gitu. Kira-kira gitu. Kalau langkah menteri skakmat ya selesai, kan game over gitu. Tapi kalau langkahnya loncat-loncat, kuda kiri, kuda kanan ya mungkin agak lama lah kita. Ini kan yang langkah kuda global juga, Indonesia juga. Jadi kita punya dua level ya, internasional dengan nasional. Nah di bawah kita masalah distribusi subsidi dan sebagainya itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, jadi kita lihat bisa aja pusat ngasih uang, tapi uangnya nggak cair ke orang yang tepat. Gitu. Nah ini yang paling bahaya, BLT itu PR masa lalu kita yang akan terulang lagi gitu ya. Itu catatannya. Dan
Dan selalu ada persoalan itu di masyarakat, Bu. Di tingkat desa itu selalu ramai juga itu. Oke, Bu, ini ada Reina yang mau bertanya nih. Halo Reina. Reina sudah raise hand. Reina, silahkan Reina. Reina mau. Suara saya kedengeran nggak, Mas? Oh, oke, sudah kedengeran, sudah kedengeran. Oke, Silahkan. siap. Makasih banyak untuk kesempatannya. Sebelumnya makasih banyak juga Mbak Nina atas materi yang sangat insightful dan membuka mata ya. Ini tamparan banget buat kita semua. Bahwasanya emang realitanya hidup tuh udah makin sulit dari hal yang simpel itu kayak biaya hidup yang sebenarnya sangat vital tapi kelihatan sepele. Nah, mungkin di sini saya mau izin diskusi sih Mbak, sekaligus ngajuin pertanyaan dari sisi yang mungkin sedikit berbeda tapi sebenarnya sangat bersinggungan, utamanya dari segi kultur yang berkembang di Indonesia nih Mbak. Di mana sepenglihatan saya kok ini mayoritas dari kita tuh seolah-olah kayak santai-santai aja Mbak. Padahal kan seperti tadi yang udah Mbak jelasin, kondisinya itu sekarang lagi bergejolak nih dan makin kesana makin kemari. Nah, dan setelah saya coba lihat lagi, ternyata mayoritas dari kita tuh emang santai-santai aja karena kita nih nggak aware nih Mbak. Kita nggak tahu kalau kondisinya tuh kayak gini. Nah, dari sini saya mikir dong, ini berarti masalahnya udah sampai ke persoalan kesadaran. Dimana kalau udah soal kesadaran kan emang harus dari pribadi masing-masing ya Mbak. Supaya kita sama-sama berdikari dan mengupayakan financial freedom nih untuk kesejahteraan masing-masing. Sementara kultur yang masih berkembang di Indonesia sendiri, yang saya lihat itu masih kental nih Mbak di istilah-istilah seperti ketergantungan kepada keluarga, ekonomi gotong royong, hingga bahkan penolakan terhadap inovasi-inovasi seperti pasar bebas yang sebetulnya dapat menjadi kunci nih Mbak atas kebangkitan ekonomi untuk masing-masing pribadi. Atau mungkin simpelnya mayoritas dari masyarakat tuh masih belum tertarik dengan ide kesejahteraan masing-masing dan lebih menuju ke kesejahteraan kolektif atau sosial. Nah, pertanyaannya, bukankah kalau kayak gini tuh berarti kita stuck di lingkaran setan yang sama ya Mbak? Karena terpatok oleh kultur gitu. Apakah kemudian hal ini memiliki arti bahwasanya Indonesia masih jauh banget dari yang namanya kestabilan ekonomi karena tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan kemerdekaan ekonomi yang masih sangat buram? Mungkin kayak gitu sih Mbak kurang lebihnya. Saya minta pencerahannya dari Mbak Nina nih Mbak. Makasih Mbak. Oke, Ya, thank you Reina. ini Silahkan Mbak, Bu Nina. ya ada istilah tadi kesadaran sosial. Jadi welfare siapa yang diutamakan? Welfare-nya society atau individual gitu kan? Faktanya di Indonesia ini lihat pada saat diusaha dikendalikan oleh pemerintah, sempat dibuat aturan harga harus berapa gitu kan? Ya 14.000 gitu ya, range-nya kan per liter gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Di situ tarik menariknya ya. Jadi ini yang tadi saya katakan mau langkah kuda atau mau langkah menteri gitu. Ini kalau dicatur kan kita memilih cepat selesai atau lama selesainya. Nah, tampaknya ruang negosiasi antara individu dan masyarakat ini yang agak panjang gitu ya. Jadi kalau saya lihat ya mundur sedikit maju lagi gitu ya, mundur sedikit maju lagi gitu. Apa yang terjadi ya, harga minyak goreng kalau Anda lihat di pasar 14.000, 25.000, ini hanya contoh ya, satu komoditas gitu ya. Artinya apa? Artinya pemerintah tahu ini ada yang bermain, tapi memberantas nggak bisa sekali langkah gitu ya. Jadi agak lama gitu ya. Ya, jadi kalau tadi kesadaran kolektif yang diangkat, saya melihatnya kesadaran kolektif kalau bahasa ekonomi itu kesejahteraan siapa yang Anda bela? Kesejahteraan rakyat banyak yang ingin harganya murah karena pasokannya itu tersedia di dalam Indonesia. Kenapa ngikutin harga dunia? Karena daya tarik ekspor kan. Ya di satu sisi kita ingin ekspornya naik dan harga kebetulan bagus. Jadi kita ekspor, tapi kita lupa harga ekspor itu berarti dunia itu harganya mempengaruhi dalam negeri juga gitu ya. Jadi kalau mau dipakai keseimbangan pasar ya harga ekspor yang dipakai. Tapi kan harga ekspor menyakitkan masyarakat kan. Jadi aturan regulasi apa supaya ini diredam ya ada DMO, domestic market obligation namanya. Tapi kan tidak gampang rupanya menerapkan DMO di minyak goreng, DMO di batu bara gitu ya. Ini contoh nyata kita kan, tahun ini kita lihat bagaimana sebuah aturan dikeluarkan lalu sesaat dimundurkan lagi, dicabut di langkah maju lalu langkah mundur gitu ya. Rupanya ada ruang negosiasi di situ yang saya katakan. Kelihatan sekali apakah Anda ingin naikkan pajak ekspor gitu ya, mau dapat pendapatan ekspor tinggi kan dapat pajak PPN misalnya gitu kan. Atau di lain sisi ya Anda tekan harga di dalam. Kalau harga pasar itu ada pajak yang diperoleh, dari pajak nanti dialihkan ke subsidi gitu loh. Ya, jadi penerimaan pajak kita kan sedang
beruntung karena harga komoditas naik. Kalau harga komoditas naik, persentase pajak income-nya itu dan PPN dan lain-lain itu naik dong kepada komoditas yang harganya naik di dunia. Gitu. Nah, cuman ada pajak yang sangat beruntung bisa dikenakan pajak ekspor, namanya tidak dikenakan. Gitu ya, misalnya seperti batu bara yang naiknya berlipat ganda begitu ya. Ini kan pilihan kan, sebetulnya ada policy yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya nanti uang pajaknya bisa didistribusi kepada rakyat miskin. Misalnya kalau gara-gara batu bara itu naik kan pelan-pelan ini harga listrik naik gitu loh. Karena listrik Indonesia juga sebagiannya batu bara, sebagiannya minyak gitu ya. Jadi ini bagaimana nih batu bara dapat pajak ekspor ya, harusnya pajak ekspornya dialihkan lagi kan untuk rumah tangga yang miskin. Nah, yang seperti itu tidak langsung kan, indirect ya. Jadi Anda bisa pilih ya kebijakan. Jadi kalau tadi kesejahteraan sosial ya saya katakan sebetulnya ekonomi pasar itu alat ya, pasarnya itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hanya di ujung sana bagaimana sejahtera sosial itu diterjemahkan. Apakah trickle down effect, artinya kasih ke orang kaya dulu nanti dipajaki kan turun ke orang miskin berupa subsidi gitu, atau direct. Jadi dari awal kita patok harga itu untuk dalam negeri DMO-nya ya sekian, harus sediakan supply-nya untuk rakyat miskin atau menengah bawah ini harga sekian gitu loh, harga subsidi. Ya, nah tampaknya kan kalau kita lihat dengan kasat mata sekarang yang dilepas tuh ke pasar dunia dulu harganya naik. Nanti baru dapat pajak, pajaknya dialihkan ke subsidi. Jadi bukan yang direct untuk menghalangi supply itu susah dikendalikan karena penyelundupannya tinggi lalu kan, atau ya kita lihatlah minyak goreng tiba-tiba hilang dari pasar gitu ya. Batu bara juga seperti itu. Jadi ini ada proses ya yang kita pilih akhirnya memang serahkan dulu pasar, nanti pajaknya lalu diberi dalam BLT gitu kira-kira. Tapi pada saat bersamaan kenaikan itu cepat sekali untuk semua barang. Gitu. Itu mungkin catatan saya Mas Galang. Menjawab, kira-kira menjawab ya Mbak Reina. Baik, Mbak, terjawab. Terima kasih banyak, Mbak. Oke. Oh, ini juga ada Mbak Dina yang juga raise hand. Silahkan Mbak Dina. Thank you Galang, makasih banyak Mbak Nina untuk paparannya. Tadi saya juga tertarik ya, terutama soal pengalihan subsidi BBM ke bantuan ke masyarakat miskin, karena itu menjadi penting karena kalau kita bicara resiliensi, terutama untuk yang terkena ya Mbak Nina ya, terutama untuk yang tadi kelompok yang miskin, apalagi dampaknya juga karena kenaikan bahan pangan dan energi. Nah, pertanyaan saya, subsidi sendiri kan kadang jadi kebijakan yang populis ya, orang cenderung oke deh subsidi apa-apa gratis, padahal kita juga punya permasalahan terkait data yang terupdate sehingga tadi tidak tepat sasaran seperti yang Mbak Nina bilang, dan ini kayaknya udah masalah klasik yang terus disampaikan termasuk oleh masyarakat sipil atau lembaga penelitian ke pemerintah gitu untuk mengupdate misalnya data soal kesejahteraan sosial kan seperti itu, data BPS juga. Nah, kalau dari sisi ekonomi sendiri gitu, sebenarnya untuk pemulihan ekonomi sendiri subsidi itu kan seharusnya bukan jadi kebijakan yang terus-menerus ya Mbak Nina. Saya nggak kebayang juga sih kalau kebijakan jangka panjang yang terus-menerus sehingga khawatirnya malah menimbulkan unexpected consequences gitu. Orang bisa jadi tidak menjadi insentif dia untuk mencari pekerjaan. Ini akan berbeda dengan kelompok masyarakat yang memang benar-benar tidak bisa lagi, mungkin ada keterbatasan sehingga dia tidak bisa produktif misalnya. Tapi di sisi lain kita juga harus mengakui ada pembiayaan yang pasti juga membengkak kalau semuanya diandalkan ke subsidi, apalagi subsidinya tidak produktif. Bahwa memang dibutuhkan subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu itu saya juga sepakat. Tapi menurut Mbak Nina selaku ekonom gitu, entah dari pandangan dari sisi makro gitu, ekonomi idealnya tuh subsidi itu berapa lama sih Mbak gitu. Itu satu gitu, karena tadi juga menarik ya yang kayak Mbak Nina bilang, karena kita bicara kenaikan bahan pangan tuh kan banyak faktor, bukan hanya soal harga global yang tinggi, karena kita juga punya interdependensi dengan negara-negara lain, sementara secara domestik pun juga ada permasalahan kayak Mbak Nina bilang tadi, subsidi tidak tepat sasaran, ada masalah hutang juga, ada tata kelola BBM juga yang bermasalah, yang ada mafia dan sebagainya itu.
kadang-kadang permasalahannya tuh kan mungkin bukan di ekonominya, tapi kebijakan politisinya gitu. Kalau menurut Mbak Nina sendiri, pandangan Mbak Nina seperti apa sih mengenai subsidi ini sendiri agar tepat sasaran? Terima kasih. Konsistensi kebijakan ya. Jadi kalau saya selalu konsisten, karena saya ingat 10 tahun yang lalu kita bicara hal yang sama di 2012. Itu adalah subsidi BBM tidak tepat sasaran. Hari ini kan diulang lagi, 502 triliun. Subsidi BBM tidak tepat sasaran. Di tengah-tengah, kalau ada apa kita semua ingat, itu di awal Pak Jokowi memerintah itu mengatakan tidak akan lagi subsidi BBM. Oh, itu tepuk tangan semua ekonom yang berpendapat bahwa itu subsidi salah sasaran, tidak perlu lagi disubsidi yang namanya BBM. Kenapa bisa dilakukan di 2014? Karena harga minyak dunia relatif turun waktu itu. Ya turun, dan kemarin juga waktu Covid turun gitu ya. Jadi kalau nggak disubsidi ya kebetulan harga turun, memang nggak perlu subsidi. Begitu naik teriak kan. Jadi ini kita bicara data aja bahwa memang subsidi BBM itu tidak tepat sasaran. Kenapa lalu masih disubsidi gitu kan pertanyaannya? Hanya mampu tidak disubsidi pada saat harga minyak dunia turun. Itu berarti kan yang salah sisi produksi kita. Kita nggak punya kilang. Jadi masuk ke sektor mikronya. Kenapa kita nggak swasembada dalam minyak? Karena kilangnya belum dibangun yang untuk ron rendah katanya. Itu sebetulnya bukan sekedar kilang, tetapi ada institutional problem. Marketnya itu dikendalikan pasar oligopoli kalau bahasa ekonomi. Yang banyak yang beruntung menjadi perantara. Di antara market itu kan sedikit penjual, sedikit yang bermain kan gitu ya. Tapi orang ini orang-orang besar, orang kuat yang mengendalikan uang besar gitu ya. Jadi waktu rantai pasok itu dicoba diperbaiki, termasuk dengan bangun kilang diantaranya tidak gampang. Ya, artinya selama 10 tahun belum terdengar Indonesia sudah swasembada minyak, karena kita punya minyak, tapi katanya minyak Indonesia yang bagus itu diekspor, kita impor yang murah gitu loh, yang kualitas rendah, ron rendah istilahnya. Yang saya ingin katakan itu cerita lama di 10 tahun yang lalu. Nah, kalau posisi subsidi yang sebaiknya bukan memberikan subsidi kepada BBM, tapi subsidi itu kepada orang miskin. Nah, BBM ini kan asumsinya yang menikmati jadinya siapa gitu. Jelas sekali dari dulu pun, dari 2012 itu subsidi BBM memang dinikmati yang punya mobil, yang punya motor. Kalau dia jalan kaki dia nggak menikmati subsidi gitu ya. Jadi jelas sekali sasaran. Nah, kembali ke berapa lama? Ya kalau kita lihat selama ini berarti nggak pernah kita serius sekali mengatasi masalah produksinya. Jadi produksinya harusnya dinaikkan. Kalau produksi swasembada kita nggak perlu impor, kita nggak tergantung dong. Harusnya dengan dilema itu. Kalau kita bisa swasembada, seperti contoh maaf aja, kita harus melihat negara mana yang bisa dengan hati-hati menjadi raksasa begitu ya. Rusia misalnya, dia sekarang bisa mendikte harga karena pasokan gas terbesar dia itu dikendalikan oleh Rusia untuk Eropa. Jadi marketnya Rusia besar sekali, menguasai, dia nggak masalah dengan marketnya, jadi dia bereskan sisi produksi subsidi, sisi produksinya, jadi dia nggak perlu subsidi. Kan lucu kan, Indonesia juga punya banyak minyak, punya banyak energi gitu ya, sumber energi lain kita kan ada batu bara, ada tenaga surya, ada macam-macam lah gitu ya, panas bumi, geotermal. Jadi dari dulu kalau mau ngatasin masalah energinya harus sediakan diversifikasi energi untuk listrik dan untuk transportasi dan untuk makan juga ya, untuk masak ya. Masak itu kan sebagian harusnya pakai gas gitu ya. Jadi listriknya itu kan berasal dari mana gitu ya. Jadi kalau kita pakai listrik itu ada tenaga diesel yang berasal ada batu bara. Nah, jadi yang kembali ada kebijakan subsidi jadi karena isi produksi supaya swasembada. Kenapa kok suaranya sama dengan 10 tahun yang lalu? Karena PR swasembadanya belum selesai, yaitu buat kilang gitu ya. Dan kilang ini diomongkan berkali-kali ya belum terlihat gitu. Jadi selain itu harus menambah investasi di sektor minyak supaya menemukan penemuan baru ya. Jadi namanya proven reserve ya. Jadi kita seolah-olah kan minyak Indonesia habis, enggak, minyak Indonesia banyak tapi belum ketemu. Jadi belum ada investasi cukup buat
mencari minyak di bumi Indonesia. Indonesia itu kaya dengan minyak. Kenapa? Karena kita kan banyak titik-titik minyak ya. Jadi kita yakin itu cuma masalah investasinya kurang untuk mencari minyak itu. Dan kita punya sumber energi lain, batu bara. Ya, cuman batu bara kemarin ingat waktu di Glasgow nggak boleh lagi batu bara. Tapi sekarang Jerman juga udah pakai batu bara lagi. Kenapa? Karena energi dari Rusia pasokannya kurang. Jadi artinya konsistensi pada lingkungan ini sangat fragile ya, rapuh gitu ya. Jadi begitu terkena masalah ini ya tentu semua negara cari sumber energi murah dan batu bara yang murah. Indonesia punya banyak gitu. Dan Indonesia masih pakai batu bara juga. Cuma kita sempat dimarahin, tapi sekarang karena adanya perang ya batu bara dicari lagi gitu ya. Jadi kita lihat sumber energi itu banyak. Indonesia bisa swasembada. Indonesia harusnya harga listrik nggak perlu naik kalau punya sumber energi geotermal dipakai misalnya. Batu bara ya dikelola dengan baik lah. Kalau sekarang kan kita tergantung pada diesel ya, jadi si listrik itu pakai diesel yang berasal dari fosil yang kita impor bahkan gitu ya. Jadi ini nggak lucu gitu ya. Kenapa kita punya banyak energi tapi nggak bisa mengendalikan harga energi. Harga listrik juga nggak bisa kita kendalikan. Nah kita memang punya pilihan. Nanti kita punya nikel, nanti mobil nggak pakai fosil, lalu kita pakai baterai. Itu pun juga harus hati-hati. Baterai itu siapa perusahaannya? Kalau perusahaannya asing, kita beli dengan harga mana gitu. Jadi kan harus hati-hati. Ini nikelnya orang Indonesia, tapi baterainya siapa yang punya gitu loh, pabriknya. Jadi tidak bisa melihatnya nikel Indonesia nomor 1 dunia. Tidak. Kita harusnya mengelola sumber baterainya yang Indonesia yang punya, yang menguasai harga baterai yang ke depan nanti akan menjadi mobil berbaterai gitu ya. Jadi bukan mobil pakai BBM. Nah, kembali ke pertanyaan yang sama untuk pangan. Jadi berapa lama? Itu pun sama cerita pangan. Kenapa kita beras kita impor? Ya karena beras ini kita tergantung sama Thailand, Vietnam. Karena Indonesia nggak cukup pasokan beras, kan aneh ya, sawah kita banyak gitu. Jadi kenapa beras kita kurang? Oh ada masalah banjir. Oke, banjir satu hal, kecelakaan. Tapi yang jelas lahannya itu menjadi lahan perumahan gitu. Itu namanya pilihan lahan. Masalah tata ruang ya. Jadi kalau dilihat Jawa itu sawah-sawah beralih dengan cepat sekali menjadi perumahan ya, daerah Banten, daerah Jawa Barat, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, pabrik kan beralih jadi rumah pabrik. Jadi makin lama lahannya sempit. Tapi apakah kita bisa dari setahun sekali berproduksi jadi harvest tahun sekali panen, jadi setahun 2 kali panen, apa bisa tahun 3 kali panen? Nah ini yang Indonesia nggak bisa rupanya gitu kan, karena ada hama. Jadi ini kan sempat kemarin Babinsa diturunkan supaya petani mau menanam padi supaya dia hasilnya lebih banyak. Nggak bisa pakai Babinsa, bisanya pakai teknologi gitu ya. Teknologi harus belajar dari negara yang sukses. Karena apa? Ini masalah krusial sekali. Petani sudah punya kearifan lokal. Ya, tetapi petani juga perlu teknologi. Cuman teknologi jangan merusak tanah gitu ya. Jadi ada pupuk kan. Pupuknya pupuk apa? Kalau pupuknya dia urea dan seterusnya, itu ada masalahnya 2. Pertama dia masalah tanah, kedua dia masalah si pupuk ini subsidi lagi. Tapi petani bilang dia nggak dapat harga subsidi dari pupuk, maka biaya produksi Indonesia mahal. Jadi harga beras kita nggak bersaing sama harga beras yang kita impor, jadi lebih murah sebetulnya impor. Tapi kan petani kita jadi susah kalau impor semua gitu ya. Nah, dikatakan kita sudah atasi itu ya. Oke, mudah-mudahan jangka panjang karena ya petani ini hidupnya jangka panjang kan, kita makan berasnya jangka panjang. Kecuali kita bisa beralih ke makanan lokal lagi. Jadi Papua makan sagu misalnya, lalu kalau di Jawa bisa dicampur tiwul, singkong, jagung gitu ya. Jadi diversifikasi swasembada pangannya ini harus serius gitu ya. Nah ini yang masih katakanlah pun beras kelihatannya nggak bergejolak, tapi tadi data kita lihat masih naik itu harga gitu ya. Jadi ada masalah kan ya. Jadi sempat kan ada klaim bahwa ini udah nggak impor gitu ya beras ya, tapi masih belum beras, masih ada gula ya. Itu juga masalah lagi. Jadi ada sisi untuk pangan ini, ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak swasembada. Dan yang lebih parah juga makanan utama kita ya, selain dari beras itu ada tempe gitu kan. Itu juga penting itu, kedelainya yang kita impor gitu ya.
Nah, yang lucu lagi ayam gitu ya. Ini kan tadi lihat telur dan ayam itu datanya BPS ya. Gara-gara itu dia komponen dari inflasi yang tinggi. Oh, ayam ya. Oh, rupanya ada masalah juga di pasarnya ayam gitu. Jadi apa yang terjadi? Ya produksi kita gejolak. Ini ada harga petani, ada harga perusahaan besar. Jadi lagi-lagi secara mikro itu tentu perusahaan besar lebih efisien daripada petani. Tapi kan petani kan perlu dilindungi juga supaya dia tetap beternak ya. Jadi yang teriak-teriak harga jatuh kalau harga ayam jatuh itu petaninya. Ya perusahaan besar yang dipasok oleh petani itu mematok harga petani rendah sekali kan. Jadi marginnya dia kecil. Ya, jadi ya ini yang harus hati-hati pemerintah sama nanti dengan petani beras kan. Dia harus melindungi siapa? Ya harus petani yang dilihat, yang perusahaan besar yang kan perusahaan besar itu menggunakan petani sebagai pemasok ya. Jadi ini ada masalah mikro yang mengatakan bahwa petaninya selalu rugi, yang tertekan gitu ya kalau harga ayam dan telur ini jatuh, yang teriak kan petani. Sama dengan kelapa sawit kemarin minyak goreng ditahan untuk nggak ekspor, yang teriak petaninya. Karena si perantara perusahaan besar yang minyak goreng itu yang membeli tetap murah dari petani, lalu dia simpan, dia timbun dulu kan, begitu harganya naik lagi 25.000 dia lepas ke pasar, keluar di supermarket gitu ya. Nah ini, jadi pengelolaan itu tergantung niat pemerintah untuk mengelola. Apakah dia ingin menjaga harga untuk konsumen yang murah tadi, atau memang dia berpihak kepada marginnya dibiarkan besar dan harusnya diikuti harga pasar gitu. Nah, tapi harus konsisten dengan BLT, berarti kan setiap kali ada kenaikan harga apa ada BLT gitu. Masalahnya BLT punya masalah pencatatan data ya. Jadi kita lihat dua step. Pengelolaan ini selalu ada makronya untuk tujuan pajak yang lebih tinggi, begitu kan lebih senang, lebih banyak ekspor kan. Harga komoditas naik kan ekspor banyak, lalu menghasilkan pajak badan yang juga banyak ya. Jadi perusahaan itu ada pajak di perusahaan, tapi ekspor itu nggak selalu kena pajak ya. Pengusulan tentang pajak ekspor batubara karena batubara naiknya cepat sekali dan kita DMO-nya nggak terpenuhi. Jadi lucu kan, masa luar negeri dapat Indonesia malah terbatas gitu ya. Nah, jadi nggak bisa dihitung tahunnya, tetapi kita tahu bahwa policy ini akan berakibat jangka panjang kalau pemerintah nggak membereskan sisi produksi. Tadi minyak udah jelas jangka panjang, 10 tahun kilang nggak terbangun ya, nggak mampu gitu ya, karena berarti uang subsidi itu keluar lagi, padahal itu bisa buat bangun kilang kan 500 triliun ya. Nanti ke depan masih ada subsidi, jadi ini kita naikkan harga naik 30% ini pun kisarannya tidak menjamin subsidi BBM 0. Jangan lupa ya, ini cuma harga keekonomian 15.000, harganya 10.000, masih ada subsidi 5.000. Jadi bukannya 0 subsidinya, hanya menurunkan jumlah subsidi. Nah, kalau kita mau swasembada, memang secara drastis harus campaign yang jelas. Bisa saja subsidinya dikurangi bertahap, tapi pembangunan kilangnya dipercepat ya. Jadi yang diprioritaskan kalau ada uang saving ini kan kilang gitu loh. Jadi sisi produksinya. Ya, nah di sini kita melihat budget investasi pemerintah menjadi kritikal. Ya, kemana infrastruktur dibangun? Kan harusnya bukan sekedar jalan, tapi produksinya, kilangnya harus dibangun. Ya, kalau pertanian, teknologinya harus disupport. Ya, kalau perikanan, storage-nya harus dibereskan gitu ya. Jadi yang saya ingin katakan, ada PR banyak dari pemerintah, tapi ternyata uang pemerintah itu bukan ke produksi untuk petani, tapi lari infrastruktur yang lain. Ini kan pilihan infrastruktur, bangun jalan, bangun kereta api, bangun lapangan terbang gitu ya. Jadi kan pertama Anda punya uang terbatas, bahkan ngutang untuk subsidi katanya kan, karena uangnya pajak lebih kecil dari pengeluaran. Lalu setelah punya uang sisa, itu pun setelah dihemat, uangnya masih jatuh bukan ke infrastruktur yang membantu sisi produksi. Harusnya kan produksinya yang swasembada energi, produksinya swasembada pangan gitu ya. Nah, ini yang pilihan-pilihan ini yang sulit ya, karena di atas sana ada politik yang kuat sekali ya. Market mekanisme dari atas itu kuat sekali. Ya, misalnya dalam hal minyak kan.
apakah otomotif sektor yang dibantu dengan kita buat jalan tol itu otomotif lagi mobil ya, atau kita tekankan transportasi publiknya yang dihemat gitu ya, karena kan transportasi publik ini yang harusnya mengalihkan orang nggak pakai mobil tapi ke transportasi publik gitu ya. Nah ini PR-nya kan agak jauh gitu ya, agak jauh itu artinya harus konsisten gitu ya. Kalau sekarang kan jalan tol yang dibangun, tapi jalan kereta api terbatas. Padahal kereta api itu juga yang paling hemat di negara maju atau di Jepang misalnya, di Eropa sekalipun itu kereta api yang diberesin. Jerman misalnya itu kereta apinya bagus dan murah. Jepang juga begitu, bagus dan murah. Tapi Indonesia kan mengandalkan jalan tol. Ya, jalan tol ini dilema kan sebetulnya ini pakai BBM lebih banyak. Itu kalau transportasi kereta api kan relatif lebih murah ya, bisa banyak sumber energi lain kan. Ya, tentu aja dengan asumsi jalan tol nanti suatu hari mobilnya mobil listrik gitu ya, agak lama. Hari ini masih pakai mobil fuel ya. Jadi kita pilihannya seperti itu, Mbak Dinda. Nggak bisa cepat sekali, tapi pemerintah harus punya visi yang jelas bahwa kita harusnya memperkuat transportasi publik, memperkuat produksi minyak kalau memang masih mengandalkan minyak. Karena kan 10 tahun ke depan tuh masih minyak bumi di Indonesia, saya yakin mobil nggak cepat menjadi mobil listrik gitu ya. 10 tahun memang bertahap akan jadi mobil listrik, tapi apakah 100%-nya itu di 10 tahun kan enggak gitu ya. Mungkin ya 50% orang ganti di tahun ke-10 udah hebat ya. Sekarang pun kita nggak jelas kan berapa persen sih mobil listrik yang akan dibayangkan gitu ya. Karena kan baterainya juga baru bangun pabriknya beberapa gitu ya, 1-2 lah di Sulawesi sana gitu ya. Jadi masih lama untuk ganti jadi mobil baterai gitu. Jadi hari ini masih harus beresin kilang dan produksi minyak, karena minyaknya Indonesia tuh sebetulnya memang menurun secara proven reserve. Jadi cadangannya turun karena nggak ada cadangan baru yang dicari. Dari mana bisa dapat cadangan baru? Kalau ada investasi minyak. Gitu. Jadi kita dilemanya tuh telur dan ayam kan, beresin investasinya dong untuk minyak. Ternyata orang investasi bukan ke situ gitu ya. Orang melihat ya yang lain gitu ya. Seperti itu Mbak Dinda gambarannya. Jadi harga-harga akan jangka panjang masih akan trennya menguat untuk naik. Jangka pendek yang kita pingin beresin cepat kan sebetulnya. Jangka panjang kan suatu hari kita bisa beralih sumber energi. Tapi kalau jangka pendek, Anda harus pasti pikirkan fosil fuel ini masih tetap ada. Jadi jangka pendeknya ya beresin kilang, gitu itu distribusi BLT itu masih jangka pendek harus beres. Jangka panjang kita alihkan nanti sumber energinya ke renewable istilahnya, bukan fosil lagi, gitu. Ya, thank you Mbak Nina. Tadi mungkin saya ingin menyambung juga soal impor ya. Impor kan juga menjadi momok nih. Sementara tadi Mbak Nina bilang PR-nya aja udah puluhan tahun, udah belasan tahun masih sama. Artinya kan pembicaraan soal investasi energi untuk swasembada, meskipun swasembada itu sering diucapkan ya oleh politisi gitu kan, termasuk oleh presiden. Cuma permasalahannya adalah kalau dari paparan Mbak Nina berarti kan belum ada konsistensi kebijakan nih. Jadi saya juga nggak terpikir sih kalau orang nyalah-nyalahin impor, kita masih makan beras, sementara tadi kasusnya supply chain-nya aja bermasalah, tidak berpihak ke petani juga, atau juga tadi ada mafia BBM, kenapa kita DMO-nya tidak terpenuhi, sementara kemudahan ekspornya sedemikian besar gitu. Jadi memang lucu sih, dana digunakan sebagian besar mungkin ke pembangunan infrastruktur, tapi untuk jargon swasembadanya sendiri tidak dipenuhi ya Mbak Nina. Jadi kalau mau nggak mau impor kan, apalagi situasinya masih tergantung sama fosil kan, jadi mau nggak mau ya memang jadi harus, kalau nggak nanti kita bisa revolusi nih nggak makan beras gitu kalau nggak. Meskipun ya saya pikir yang kayak soal pupuk juga waktu saya penelitian di Pangkep ya isunya juga sama, kadang pupuk aja dipolitisir Mbak Nina, misalnya baru keluar nanti pas pilkada apa pemilu nanti diaku dari partai mana, dan itu kan sebenarnya nggak tepat. Sementara ada kondisi lapangan menunjukkan ada keterbatasan fasilitator dari Dinas Pertanian atau Perikanan terkait. Kadang satu fasilitator itu dari Dinas Pertanian kadang dia ngurusin peternakan juga, perikanan juga, dan itu satu orang bisa untuk berapa kabupaten, dan itu kan saya nggak kebayang sih, apalagi petani kita kan bukan kayak petani di Eropa ya, yang punya asosiasi atau punya teknologi tinggi, sehingga membayangkan jargon swasembada itu ya tidak diikuti oleh kebijakan yang memang produktif, ya memang menjadi
sulit sih, jadi dilematis Mbak Nina. Misalnya kita jadi mau nggak mau tergantung impor, sementara supply chain kita atau kebijakannya sendiri seperti itu gitu. Dan orang masih berteriak soal subsidi, padahal tadi Mbak Nina bilang masih ada 5.000 kan ya subsidinya ya, tetap ada ya, nggak hilang ya. Masih sampai hari ini ada. Bukan Iya, nol ya, bukan nol. Ini 7.600 jadi 10.000. Harga keekonomian sekitar 15. Kalau Pertamax 12,5, tapi harga keekonomian sekitar 18.000. Gitu. Sorry Mbak Nina, harga keekonomian tuh sebenarnya apa sih kalau kita biar paham juga nih bedanya? Harga pasar dunia. Itu disebutnya harga keekonomian, tapi anggaplah harga pasar dunia gitu. Jadi harga pasar, market price-nya itu segitu. Dan kalau kita ada impor harga segitu. Ya. Nah, kita mensubsidi selisih antara harga jual kita yang 12.500 Pertamax sama 10.000 Pertalite. Kan harga pasarnya berarti keekonomian tadi kalau Pertalite sekitar 15-an lah seingat saya. Atau ya dekat ke 16 gitu. Nah, mungkin dekat ke 16 itu, enggak 15, 16 sekitar. Itu Pertalite loh, gitu. 6.000 lah. Nah, sama Pertamax juga di kisaran 6.000, 12.500 dengan sekitar 18.000 gitu loh. Ya, jadi masih disubsidi dua-duanya, tenang aja gitu. Cuman subsidi ini gede ya. Maksudnya harga ini kan naik ya. Jadi tren harga dunia yang membuat kita seandainya harga dunia naik lagi gitu ya. Jadi harga market price-nya bisa 20.000 misalnya Pertamax, atau nanti Pertalite juga 18.000 misalnya. Apa yang terjadi? Ya kita naikkan lagi kan harga gitu ya. Kenapa? Karena kita masih pakai impor. Coba kalau kita buat sendiri kan ya, jadi ini PR-nya memang agak lama kan. Kilangnya kan dari 10 tahun yang lalu ngomong kilang, hari ini belum ada kilangnya gitu loh. Jadi kita bingung aja loh, 10 tahun ngapain itu kemarin gitu. Katanya bahkan ya waktu harga minyak dunia turun kan itu harusnya bisa menabung untuk si kilang gitu loh. Nah, inilah kita berteriak dari sisi ekonomi, pilihan untuk infrastruktur yang mana? Apa kita infrastruktur itu untuk rakyat banyak atau untuk proyek mercusuar ya. Jadi kalau kita pikirkan untuk kilang itu artinya jangka panjang kita terbebas dari impor misalnya. Atau kalau kita bereskan untuk petani, maka si petani bangun irigasi supaya dia bisa setahun 3 kali diberesin apa pupuknya yang lebih sehat, bukan urea tapi apa gitu kan, organik ya kalau dari sisi itu. Jadi ada teknologi barulah ya bagi si petani. Itu harusnya lebih prioritas untuk swasembada pangan energi daripada maaf aja bangun jalan tol yang jarang dipakai gitu ya, atau itu apa namanya ya proyek mercusuar memang mahal ya, tapi pilihan lagi kan itu ibu kota baru apa sebanyak itu ya, memang harus keluar tapi ya kan dikecilkan dulu gitu. Jadi mungkin nanti dibangun juga tapi bertahap ya, tadinya harus 5 tahun ya sekarang 10 tahun lah gitu. Ibaratnya kan memperpanjang ya, menghemat di sini, mempercepat yang pangan. Karena pangan energi ini kan terus-terusan naiknya. Jadi Anda lihat apa yang terjadi dengan energi, ya pasti kalau perang Ukraine nggak selesai, naik lagi tuh harga dunia, hati-hati gitu ya. Jadi ya kita berharap yang terbaik, mudah-mudahan semua perang habis ya, tahun 2023 nggak ada perang lagi. Tapi kita lihat kenapa kok diprovokasi di Taiwan, kenapa diprovokasi, karena ada yang jualan senjata, dan kita jadi sakit perut kan. Kalau uang kita terbatas, ngutang pula, masih harus beli senjata, gimana coba gitu. Energi pangan yang nggak punya ya jangan main-main ya. Di anggaran pendapatan kita memang prioritas alutsista karena Indonesia kan kuno alutsistanya, jadi kita beli itu benar, dan itu saya setuju untuk langkah pertama. Tapi kalau ada perang kan 2 kali lipat belinya gitu loh. Jadi kita berharap sekali jangan ada perang di daerah Asia ini, dan semua pemimpin Asia kan mudah-mudahan hati-hati ya. Karena kan provokasi sedikit aja itu Laut Cina Selatan sama Taiwan itu nightmare gitu ya, apa kita ngeri lah gitu ya, membayangkan Ukraine itu kan nightmare ya. Jadi apa yang terjadi, dia diprovokasi, dan apa yang terjadi setahun bisa nggak selesai itu perang, bisa beberapa tahun gitu, bisa puluhan tahun gitu ya, karena ada yang beruntung di situ. Nah yang pinter adalah yang beruntung gitu ya, maksudnya yang mengalami market yang besar, dan kita tahu market mana yang paling gampang dan besar. Mohon maaf, harga paling mahal dari barang di dunia ini kan senjata, bukannya pangan dan energi gitu ya. Jadi kita ngerinya di situ nih, politiknya tuh bermain antara senjata, militer, or
food gitu ya, food security gitu kan, energy security, security yang mana gitu loh. Ya, seandainya politiknya redam, apa dingin ya, cool ya, semua orang berkepala dingin bilang nggak ada perang lagi, damai, peace, peace gitu kan, damai, ya kita sebetulnya nggak perlu itu beli senjata banyak, yang penting kita makannya cukup gitu kan, sehat. Ya, nah ini memang isunya menjadi jauh ke depan gitu ya. Jauh ke depan tuh artinya ya Indonesia kan, mohon maaf, orang miskinnya kan banyak, jadi ya tolong hati-hati ya, karena ya kalau sampai pangan itu tertekan, sementara bantuan BLT itu kan bukan seumur hidup ya, dikasihnya ya untuk sekian bulan, diperpanjang sedikit gitu ya, kan sedikit sekali. Jadi kalau kita mau fair, kita lihat di atas kertas berapa triliun sih gitu untuk ini, 24, oke, lalu berapa sih untuk energi, ya BBM tadi gitu ya, berapa juga untuk infrastruktur gitu loh, yang lain, ibu kota baru, jalan tol, jalan apa, kereta api. Tapi kereta api juga ada ini ya, kereta api cepat Jakarta Bandung itu dipersoalkan karena yang menikmati nanti juga bukan orang yang miskin ya. Maksudnya gini, kalau di negara maju kereta api seperti di Eropa itu kan harganya ada harga kelas 1, kelas 2. Yang kelas 2 itu kan bisa menampung rata-rata. Tapi kalau harga kereta api cepat Jakarta Bandung itu diprediksi dinikmatinya untuk orang kaya itu harganya terlalu mahal gitu ya. Jadi ini contoh gitu. Ini investasi yang tadinya berapa naik sekian kali ya, bisa berlipat gitu ya. Itulah contoh bagaimana infrastruktur itu dengan gampang dijanjikan tadinya non APBN menjadi APBN lagi karena BUMN-nya kan kolaps gitu ya. KAI tidak bisa mempertahankan harga kontrak dan kualitas kontrak. Jadi kontrak awalnya, dan itu terjadi di negara lain sudah ya, kita udah punya contoh. Ini kita cuma mengingatkan diri kita sendiri. Berapa persen uang yang dialokasikan itu dinikmati secara tepat gitu ya, oleh siapa? Jadi kalau uang itu untuk infrastruktur yang menikmati kelompok siapa gitu, yang kan tiketnya harga berapa yang diprediksi nanti gitu ya. Kita tahu kalau tiket Jakarta cepat Jakarta Bandung kereta cepat itu harga tiket prediksinya ya kira-kira 250 ribuan lah kali, barangkali kan itu harga kereta api termahal yang ada sekarang kan. Kita kan punya kelas eksekutif tuh kereta api. Kira-kira kan, nah itu kan menggambarkan sebetulnya yang diperlukan itu transportasi publik, kereta api seluruh Jawa, kereta api seluruh Sumatera, bahkan kalau perlu di Sulawesi, Kalimantan gitu, kereta api semua yang sifatnya adalah murah gitu loh, yang membangun jalan murah, karena pesawat kan mahal ya ini pilihan ya, tapi pesawat memang perlu kalau antar pulaunya kan ya. Jadi ini Indonesia memang kebetulan mahal ya membangun infrastruktur karena ada pesawat tapi harus ada kereta api juga. Nah itu di Sumatera Selatan misalnya waktu dibangun pagar alam itu udah membantu sekali gitu. Jadi satu line kereta api itu menghemat banyak hal kalau untuk rakyat menengah bawah. Tapi kalau dibangunnya kereta api eksekutif ya lain. Coba lihat di Jepang itu Shinkansen memang Osaka ke Tokyo. Tapi yang lainnya itu kereta api murah-murahnya itu ada semua. Jadi bersamaan dengan kereta api cepat eksekutif yang murahnya udah bagus gitu ya. Yang merata dulu gitu ya. Jadi ini pilihan-pilihan ya. Kita tidak bisa mengatakan tidak perlu, tapi perlunya itu mungkin nanti gitu ya. Jadi prioritas seandainya uang 500 triliun itu bisa dibangun kereta api, dibangun kilang minyak, dibangun fasilitas irigasi gitu kan. Karena lahannya menyempit ya, jangan lupa itu lahan Pulau Jawa itu untuk sawahnya habis dengan cepat gitu ya. Kenapa? Karena bukan habis nol ya, tapi cepat sekali pengalihan. Anda lihat aja Tangerang Jabodetabek lah ya, itu cepat sekali sawah-sawah beralih itu ya ini pilihan kita kan, kita mau berapa kali panen kan, ada teknologinya bisa sekali panen 2 kali 3 kali ya. Ini PR yang kira-kira nanti akan muncul setiap kali awal seorang presiden menjanjikan sesuatu gitu ya. Jadi visi ini akan sangat penting gitu ya untuk dijaga. Jadi waktu saya termasuk yang sangat gembira waktu janjinya adalah
tidak ada subsidi BBM gitu ya. Itu karena harapan kita dibangunlah kilang minyak, dibangunlah irigasi, dibangunlah kesejahteraan rakyat yang merata ini gitu ya. Tapi begitu di belakang ada subsidi karena berbagai hal, ya pelan-pelan kita harus memperbaiki itu gitu ya. Jadi memang pahit kan, harganya jadi mahal, tapi harus jamin bahwa uang yang dialihkan bukan kembali lagi ke infrastruktur yang menengah atas. Jadi harus infrastruktur yang kelompok petani, nelayan gitu. Nelayan itu nggak pula cooling storage loh. Nelayan kita itu masih kapal sederhana loh. Orang yang datang itu kapalnya besar-besar gitu. Yang maling ikan kita itu kapalnya besar, dijaga oleh kapal laut yang besar juga. Makanya kita beli kapal laut kemarin apa? Patrolinya itu patroli laut Indonesia kan. Sempat ada kejadian patroli kita nggak bisa ngejar kapal asing yang mencuri ikan kita. Bayangkan. Nah, sekarang saya setuju beli alutsista di situ, laut dijaga gitu ya. Tapi memang betul-betul bukan untuk perang, kita beli senjata untuk keamanan gitu loh. Jadi kapal laut iya, pesawat terbang oke, karena kita nggak mau udara kita dilewati oleh siapa-siapa. Tapi kalau itu perang itu 2-3 kali lipat mungkin harga yang dibayar ya, seperti Ukraine sekarang kan dia beli apa aja nggak, itu semua tuh presidennya bilang Ukraine ini bukan pemberian ya, bantuan senjata itu nanti dicicil Ukraine sekian puluh tahun gitu. Kira-kira dengar itu kan kita, oh jangan perang kita gitu ya, lebih baik uang yang ada menjaga harta kita. Jadi prinsipnya alutsista harus dibeli tapi untuk keamanan, perdamaian gitu ya. Dan kita harus beli senjata untuk menjaga Laut Natuna kita, Cina Selatan, harus jaga Papua juga gitu ya. Papua itu kan satu gunung itu kayak Freeport isinya gitu. Coba ada berapa gunung di Papua gitu ya. Jadi maaf aja itu hartanya luar biasa gitu ya. Hati-hati sekali gitu ya. Dan itu kenapa menjadi ada militer di sana? Itu kan semua sudah paham ya. Ada militer itu ada hal yang sangat penting untuk dijaga di tanah Papua gitu ya. Dan rakyat Papua harus dapat kesejahteraan gitu ya. Nah, ini PR besarnya kan. Bukan rakyat Jawa juga sejahtera, tapi rakyat Papua penting untuk sejahtera karena itu harkatnya mereka itu tanah mereka gitu loh. Kita kan orang Indonesia, jadi kita harus merata gitu loh, kesejahteraan jangan hanya di Jawa aja. Tapi PR ini nggak gampang karena sudah terlanjur ada hal-hal yang menyimpang gitu ya. Jadi harus diperbaiki saja ke depan. Dan saya melihat ini PR-nya agak panjang ya untuk bicara harga ini, pengelolaannya bukan hanya internal ya Mbak Dinda dan Mas Galang dan yang lainnya. Kita melihat ini jangka panjang dan konsisten, ini yang berat. Karena setiap orang menjanjikan, yang pemimpin ya pusat daerah itu menjanjikan hal yang sama, nanti harga murah, kok harganya naik terus gitu loh. Kan bingung, katanya dulu harganya murah. Jadi mana yang murah itu, apa ukurannya murah gitu loh. Ya, jadi harga BBM murah itu bukan karena subsidi, harusnya karena produksi kita memang efisien. Nah, itu baru benar gitu. Ya, jadi harga beras kita nggak perlu ditekan karena memang pupuknya sudah merata subsidinya. Tapi kan permainannya tadi secara politik yang disubsidi itu perusahaan, itu kesalahan itu kalau dari sisi ekonomi. Kalau perusahaan yang disubsidi kan bukan yang menikmati gitu loh. Ini penjualnya yang subsidi, pembeli. Jadi kita subsidi konsumen apa produsen? Harusnya petani yang disubsidi, nelayan yang disubsidi. Kalau perusahaan ya jadinya barangnya dipermainkan untuk yang mengelola perusahaan siapa, lalu pertanyaan gitu kan. Pakai ujungnya Pak Dina saya lagi memimpin BUMN luar berat kita. Jadi profesionalismenya udah hilang gitu ya. Kan salah satu aturannya seingat saya kan nggak boleh berpartai, tapi pro partai kan. Yang terjadi di BUMN-nya ini kan hati-hati sekali karena ini urusannya pupuk itu rakyat ya. Pupuk itu PT yang sangat membantu petani kita. Ini penting sekali gitu ya. Mungkin begitu Mbak Dinda pandangan saya. Jadi memang harga itu nggak gampang dikendalikan kalau kita nggak swasembada. Dan kalau kebijakannya tidak berpihak secara konsisten antara omongan dan kenyataan ya. Jadi janjinya itu harus direalisasikan dalam kebijakan yang konsisten implementasinya pusat dan daerah. Nah ini repot. Pusat bilang A, daerah bilang B. Wah udah repot lagi gitu kan. Betul.
Ini bisa jadi pertanyaan untuk kandidat 2024 aja deh Mbak Nina, sambil kita mengkritisi bersama di sini. Biar sekali ada panelnya yang bertanya hal seperti itu, karena saya rasa itu hal yang penting ya. Jadi kita berhutang sedemikian banyak, hasilnya Ya, justifikasinya seperti apa dan apakah itu menjawab prioritas kebutuhan saat ini. Jadi bukannya kita juga menentang pembangunan infrastruktur, karena yang saya ingat juga bahkan soal pembangunan kereta kan memang ada semangat untuk menciptakan daerah-daerah atau titik-titik pertumbuhan ekonomi ya sebenarnya gitu. Tapi makanya tadi menarik karena Mbak Nina juga membahas soal ini tuh sebenarnya kereta buat siapa, dampaknya akan seperti apa, dan kalau kita bicara swasembada, ini budgetnya di-channelin ke situ apa ke tempat yang lain. Jadi karena kalau nggak konsisten ya memang kita akan stuck dalam ketergantungan yang berlebihan, karena saya pikir di beberapa sisi pasti ada interdependensi lah daripada mengatakan ketergantungan ya. Tapi kalau kita menjanjikan swasembada tapi juga tidak mempersiapkan diri, saya nggak tahu kendalanya apa karena masalah kolusi atau yang pro partai itu, atau kita memang investor juga jadi ngeri masuk ke Indonesia bukan karena teknologinya nggak ada, tapi karena belantaranya itu terlalu kompleks gitu. Dan tentu kan investor tidak mau mempertaruhkan dananya ya Mbak Nina kalau seperti itu. Oke, ini mungkin biar yang lain juga, mungkin Galang, karena kita mau jam 9, biar mungkin ada pertanyaan juga dari teman-teman lainnya, sebelum di wrap up nantinya kita dengarkan juga dari Mbak Nina untuk closing statement-nya. Kembali ke Galang, terima kasih Mbak Nina. sama-sama. Thank you Mbak Dinda. Jadi wah menarik nih. Ini kalau James Buchanan itu bilang soal apa itu public theory itu ya kalau nggak salah itu. Jadi memang proyek-proyek mercusuar, kemudian misalokasi dan sebagainya itu yang Sedih ya. tadi juga. Ini karena wow, ini menarik sih. Mungkin ada ukuran sih bagaimana antara relasi pembangunan dan seterusnya itu gimana relasinya misalnya ya, tapi wah ini complicated ya. Artinya kalau tadi sampai misalnya Mbak Dinda bilang ini investasi mau masuk terus melihat peta yang sangat complicated ini di Indonesia seperti inilah ya. Ini kan jadi tantangan tersendiri gitu loh. Kalau kemarin diskusi dengan Mas Arfi Johan dari UGM gitu, dia bilang kita ini pasar itu apa sih yang dibutuhkan? Ya dibutuhkan adalah efisiensi begitu. Kita sederhana saja gitu, efisiensi artinya kalau misalnya dalam konteks apapun itu misalnya nggak efisien, misalnya subsidinya juga misalokasi dan seterusnya seperti tadi yang udah dijelasin, ini juga jadi persoalan buat kita semua gitu melihat kondisi kita. Tapi at least semoga ini bisa memberikan kita gambaran lebih luas tadi yang disampaikan Bu Dina. Tapi saya kira waktu kita juga sangat terbatas nih malam hari ini. Mungkin sekaligus tapi masih ada sedikit pertanyaan, nanti Bu Nina ini sekalian closing statement ya tapi Bu ya, karena kita juga sudah menunjukkan pukul 9, ini masih ada beberapa pertanyaan, masih menanyakan soal tentang kenaikan harga minyak mentah turun tapi kenapa masih naik, ada isu bahwa Indonesia ekspor minyak dari Singapura, padahal minyak dari Indonesia juga ini gimana maksudnya? Ada isu bahwa Indonesia ekspor minyak dari Singapura padahal minyaknya dari Indonesia juga. Benarkah seperti itu dan kenapa? Apa komoditas mentah lain juga begitu? Ini pertanyaan tersisa dari Ray, tapi karena sudah pukul 9, jadi Bu Nina mungkin sekaligus nanti kita closing statement gitu. Kira-kira apa ya? PowerPoint-nya apa ini untuk malam hari ini supaya kita bisa dapat insight yang besar begitu tentang diskusi kita malam hari ini tentang mahalnya persoalan mahalnya biaya hidup yang kita hadapi pada hari-hari ini di sekitar kita. Silahkan Bu Nina. Pertanyaan yang Singapura itu sangat menarik sebetulnya. Geopolitik Indonesia Singapura dalam hal perdagangan internasional sebetulnya topiknya itu kita ekspor impor bagaimana sih gitu. Wah itu mungkin buat topik suara kebebasan next diskusi berikutnya, karena Singapura itu tetangga tetapi
ya tetangga yang selalu untung gitu ya dalam perdagangan di ASEAN gitu. Jadi dia negara terkaya di ASEAN per kapitanya ya, tumbuh dengan sangat pesat, dan Indonesia sebagai tetangga ini ya hati-hatilah gitu ya, karena tadi ekspor impor ya sebagai gambaran saja, kita pernah punya catatan data kita ekspor kecil tapi dia impornya besar gitu ya. Jadi artinya nggak konsisten, kita tidak mencatat dengan baik apa yang dia impor dari Indonesia. Nah, pertanyaannya kok bisa catatan Indonesia nggak baik gitu kan? Nah, itu PR berikutnya itu kan ada keuntungan sekelompok orang yang membuat itu terjadi ya. Bahasa lainnya, di mana peran penyelundupan, kira-kira seperti itu kan. Kan banyak sekali di Laut Cina Selatan, di Selat Malaka itu dari dulu kan isunya adalah tidak semua ekspor bisa dicatat dengan baik. Banyak sekali pelabuhan tikus yang ada di Batam dan di berbagai pulau di Indonesia. Itu aja catatan saya, karena agak repot menjelaskan itu dalam waktu pendek. Ini closing statement-nya adalah pembangunan, atau kalau mau swasembada tadi ya, biaya hidup kita ini kan tergantung dari barang yang kita produksi. Itu isu tentang pembangunan tidak sekedar efisiensi, karena efisiensi itu semua prosesnya kita harus sangat efisien, tapi kan kue dari efisiensi itu harus ada equity gitu ya. Jadi benar secara proses produksi harus efisien, tapi waktu distribusinya hasilnya itu buat siapa, itu menjadi sangat penting ya. Nah, ini yang tadi saya pertanyakan. Jadi kalau kita membangun, berinvestasi atas nama pembangunan pakai uang negara, pakai uang pajak untuk sebuah proyek, itu kita harus jelas ini buat siapa hasilnya. Jadi pertanyaan yang sangat relevan adalah untuk contohnya kereta api cepat itu kan memang awalnya desain untuk swasta, tapi kalau tiba-tiba pemerintah ambil alih dan memang itu karena ada permasalahan besar di situ, hati-hati, karena pengalaman ini menunjukkan tidak semua negara generous dalam membuat kontrak. Jadi RRT itu sudah punya catatan bahwa beberapa negara itu kalau nggak mampu ya harus mengambil alih. Saya hanya ingin mengatakan hati-hati, Indonesia dalam kontrak-kontrak seperti ini itu kan tadinya B2B, business to business, menjadi uang negara dipakai untuk kontrak yang sifatnya sangat swasta, karena bukan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, jadi catatannya tidak hanya efisiensi ya sebuah alokasi investasi untuk rakyat, tapi equity yang penting. Jadi kalau uang dari APBN itu pertanyaannya rakyat yang mana yang menikmati, untuk siapa. Nah, kalau trickle down itu juga harus jelas. Misalnya kita harus membantu supaya perekonomian naik. Nah, waktu COVID kemarin pilihannya adalah membantu siapa gitu kan. Sama hari ini pun kita belum selesai dampak COVID, karena uang kita kan masih pajak lebih kecil daripada pengeluaran ya. Jadi di situ prioritas di dalam kebijakan untuk equity dan efisiensi itu harus jelas. Ya, jadi itu catatan penutup saya, karena mengatasi harga-harga yang melambung tinggi itu ternyata persoalannya ada di sisi produksi dan pemasaran gitu ya. Di ujungnya pemerintah mensubsidi gitu. Ya, jadi BBM itu jelas produksinya nggak terlalu efisien, karena tadi pemasarannya yang menikmati dalam proses pemasaran tadi margin. Ya, hasilnya pemerintah yang subsidi gitu kira-kira. Nah, itu hanya contoh BBM, yang lain banyak ya, termasuk makanan, termasuk lain-lain banyak lah, pangan dan energi itu terutama. Ya, itu catatan penutupnya, tidak hanya efisiensi tetapi equity kalau kita ingin berbicara soal subsidi dan untuk rakyat. Subsidi yang bukan sekedar atas nama rakyat populis ya, tetapi subsidi yang benar-benar dinikmati rakyat. Ya, jadi ini PR besar bagi siapapun yang memimpin pemerintah pusat maupun daerah, itu bertanya dulu, itu uang memang rakyat yang menikmati, tapi rakyat yang mana gitu ya. Jadi bukan rakyat Indonesia saja kan. Jangan-jangan nanti rakyat Indonesia yang pelapis yang mana gitu ya. Tentu kita berprioritas bahwa kalau kita mensubsidi itu buat rakyat yang benar-benar miskin membutuhkan. Jadi poor and near poor. Kalau dia ada di segmen menengah atas itu dia harusnya bisnis ya. Jadi tidak disubsidi oleh pemerintah lagi, tetapi dia diberikan ruang
aturan regulasi yang membuat usahanya berkembang. Jadi bukan uang. Kalau subsidi yang berupa uang ini harusnya masuknya ke miskin dan kelompok mendekati miskin, ya, poor and near poor. Itu prioritas pembangunan. Dan tentunya Indonesia harus bisa swasembada, karena Indonesia negara besar, punya sumber daya alam banyak, punya tanah, punya laut gitu. Yang keduanya ini adalah di bawah tanah ada tambang, ya, di atas tanah ada biodiversity, ya, kita punya hutan, kita negara nomor 1 dengan biodiversity di dunia, ya, yang bisa hilang kalau hutannya hilang. Ya, jadi Indonesia kaya sekali dalam sumber daya alam, tetapi Indonesia perlu mengelola dengan efisiensi dan equity yang jelas gitu, ya, isi dan implementasi. Untuknya terima kasih Mas Galang, Mbak Dinda, teman-teman semua yang telah hadir diskusi ini. Terima kasih Bu Nina, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di diskusi webinar Forum Kebebasan pada hari Jumat 9 September 2022. Sekali lagi saya highlight sedikit, ya, karena juga tadi sebenarnya sudah cukup jelas disampaikan oleh Bu Nina bahwa sebetulnya kalau kita membicarakan persoalan terkait dengan persoalan mahalnya biaya hidup, ini kita dari data di awal sudah disampaikan jelas bahwa sebetulnya memang ini ada fenomena yang tidak dapat kita pungkiri, ya, baik dalam konteks global maupun dalam konteks global situasi ekonomi yang berkembang pada hari ini begitu, ya. Dan memang pada beberapa waktu terakhir, khususnya pada tanggal 3 September, adanya kebijakan kenaikan BBM tentu akan memberikan dampak gitu, ya, dalam konteks konsumsi dan berbagai macam hal gitu. Namun dari persoalan-persoalan itu, kemudian adanya inflasi dan berbagai macam persoalan dalam konteks ekonomi, seharusnya membawa kita untuk terus kembali mendiskusikan kembali bagaimana seharusnya kita menentukan arah kebijakan dalam konteks ini begitu, ya. Misalnya kita memikirkan kembali bagaimana sebetulnya mengarahkan subsidi kepada aspek-aspek yang lebih tepat, tidak misalokatif gitu. Terus kemudian bagaimana kita mengalokasikan dana-dana publik secara baik dan tepat begitu. Ini menjadi hal yang sangat penting. Banyak hal yang menjadi pekerjaan kita begitu, ya, misalnya swasembada, kemudian terkait dengan BBM juga tadi sudah disampaikan Bu Nina juga bahwa dalam beberapa tahun ke depan dalam skala jangka pendek juga ini menjadi persoalan yang harus kita selesaikan, soal kilang minyak gitu, ya, bahwa kita untuk listrik kita masih 50% itu kalau nggak salah, juga masih dari bahan baku fosil gitu. Ini juga persoalan dan ini seharusnya mendorong kita untuk mengalokasikan dana-dana yang kita miliki untuk hal-hal yang tepat gitu, bagaimana. Termasuk banyak sekali yang harus kita kerjakan, termasuk persoalan-persoalan tantangan politik, kepemimpinan dan berbagai macam lainnya yang sudah disampaikan oleh Bu Nina tadi harus bisa menjadi perhatian kita bersama. Saya kira itu teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bu Nina yang udah bersedia meluangkan waktu untuk kita semuanya. Sangat menarik sekali, Bu. Senang sekali kita bisa sharing bersama untuk teman-teman kebebasan semuanya. Saya kira ini, sebelum kita akhiri, kita foto dulu. Foto bersama. Foto bersama. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Sorry. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nina. Mbak Nina. Mbak Nina, materinya boleh ya Mbak Nina di-share ke Galang. Oke. Terima kasih banyak Mbak Nina. Selamat berakhir pekan. Sehat-sehat semua. Terima kasih Bu Nina. Sama-sama.